warahmatullahi wabarakatuh. Halo Naspreneurs, selamat siang. Terima kasih buat Naspreneurs yang sudah meluangkan waktunya buat gabung di webinar Nasify siang hari ini dengan topik yang super-super daging, bedah HPP dan food pricing, kunci profit di dunia bisnis F&B. Dari partisipan yang udah masuk, udah lumayan rame nih. Mungkin masih banyak yang belum join juga kali ya. Oke, mungkin sebelum Maaf tadi kepencet. Oke. Mungkin sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol seru nih, saya izin tes suara dulu kali ya. Kira-kira suara saya udah clear belum nih? Udah kedengeran belum ya? Mungkin boleh di chat kalau misalkan sudah kedengeran. Oke, sudah clear ya. Oke, mantap. Buat teman-teman Naspreneurs yang belum off cam boleh, yang belum on cam, maaf, belum on cam boleh on cam dulu. Jadi biar kita di webinar ini semakin ramai. Oke, mungkin sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Saya Raka Nur Zahran dari Nastify yang bakal jadi MC pada webinar siang hari ini, yang bakal nemenin Nespreneur semua dari awal sampai akhir acara nanti. Salam kenal ya semuanya. Oke, nah buat Nespreneur juga yang mungkin lagi lunch break atau mungkin sambil jaga outletnya di luar sana, semoga tetap semangat buat dapetin insight baru pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai masuk ke pembahasan inti webinar kali ini, saya mau absen dulu nih. Kira-kira di sini ada yang sebelumnya udah follow akun sosmednya Nastify belum nih? Atau mungkin sudah tahu Nastify itu apa sih sebenarnya? Coba boleh tolong diketik di kolom komentar, di kolom chat. Kira-kira ada yang udah tahu belum nih? Naspreneurs, Nastify itu apa sih? Wih, ada yang udah follow juga ya, ada yang udah follow, ada yang udah tahu juga ya. Oke, nah mungkin untuk yang belum tahu Nastify itu apa, Nastify itu merupakan sebuah aplikasi kasir pintar. Nah, tapi biar kita makin akrab, mungkin kita coba kenalan singkat dulu ya sama Nastify yang nantinya akan disampaikan oleh rekan saya, oleh Mbak Syafira. Halo Mbak Syafira, apakah sudah hadir nih di webinar siang hari ini? Halo Mas Raka, sudah saya udah di-join nih. Wih, alhamdulillah. Mbak, alhamdulillah nih, webinar Nastify kali ini mendapatkan antusias yang sangat luar biasa oleh Naspreneurs yang sudah hadir pada webinar kali ini. Alhamdulillah, iya saya juga ini Alhamdulillah. nih ngelihat partisipannya lumayan nambah terus ya dari tadi Nambah terus mulai ya? saya join sampai sekarang nih naik terus. Semoga sampai nanti akhir acara juga makin banyak ya yang join karena kebetulan topik hari ini tuh bener-bener menarik dan pastinya insightful ya Mas Raka. Iya, betul sekali. Oke, Mbak Fira, mungkin biar nggak lama-lama ya, Mbak Fira, boleh tolong nih dibantu untuk memperkenalkan secara singkat Nastify kepada Naspreneurs yang sudah hadir di sini. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, thank you Mas Raka. Rekan-rekan panitia boleh share screen ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nashpreneur semua yang sudah join di webinar siang hari ini. Sebelum masuk ke topik utama, mungkin kita akan kenalan dulu ya, apa sih Nestify itu? Dan tadi juga aku udah sempat baca komentar banyak dari teman-teman yang udah juga follow ya. Mungkin di sini ada sedikit introduction lagi dari Nestify. Oke, jadi basically Nestify itu adalah suatu aplikasi ya, aplikasi kasir pintar yang memang objektifnya itu adalah mendukung para UMKM yang ada di Indonesia gitu. Boleh next? Oke, ini mengenai background perusahaan ya, profil perusahaan. Jadi Nashtify itu adalah suatu produk, sebuah produk yang baru saja berdiri di tahun 2025 kemarin. Siapa sih yang membuat Nashtify itu? Yaitu adalah Nashta Group. Jadi kami adalah perusahaan di bidang IT solution yang sudah berjalan sekitar 10 tahun. Udah satu dekade nih Nasta sendiri dan juga kita alhamdulillah sudah mengerjakan banyak proyek-proyek di berbagai industri ya dengan berbagai solusi juga. Dan di tahun 2025 kemarin kita akhirnya mengembangkan produk POS dengan fitur unggulan dan juga objektifnya adalah untuk mendukung transformasi UMKM ke arah digital gitu. Boleh next?
Nah, di sini adalah beberapa mungkin permasalahan ya yang jarang para pelaku usaha atau mungkin di sini entrepreneur ya kita sebutnya jarang notice gitu. Dan ternyata 70% pelanggan berpotensi tidak kembali jika layanannya itu terlambat atau mungkin ada salah order gitu. Dan 1-2% omset hilang tiap bulan akibat typo atau mungkin salah catat manual. Nah, hal-hal ini kalau misalkan dibiarkan terus-menerus dalam proses berbisnis gitu ya bisa mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada akhirnya. Di sini Nestify hadir sebagai solusi tapi bukan cuma sebagai pencatatan aja, tapi kita juga udah membuat end-to-end solution ya dalam si aplikasi Nestify itu mulai dari pencatatan transaksi, terus juga kita sudah dilengkapi dengan QRIS. Jadi untuk transaksinya itu udah bisa cashless juga. Nashpreneur nggak perlu khawatir lagi dan juga di Nashtify sendiri kita udah ada pencatatan untuk inventory gitu. Dan yang paling keren ya kita juga udah ada bill of material. Jadi kalau di sini para pengusaha F&B yang punya banyak banget komponen-komponen atau mungkin item-itemnya dari setiap produk, dari setiap menu-menu yang dijual di tokonya, nggak perlu khawatir karena dengan Nestify para Nashpreneur ini bisa tracking sampai ke hal terkecil gitu sampai garam mungkin atau nanti yang akan dijelaskan juga oleh Chef Tio di webinar siang hari ini ya. Boleh next? Nah, Nestify itu bukan sekedar kasir pintar aja, tapi kita udah banyak solusi yang tadi sempat aku mention juga, mulai dari laporan keuangan. Jadi para Nashpreneur nggak perlu khawatir, walaupun nggak standby di kantor, nggak standby di toko, Nashpreneur udah bisa cek laporan keuangan baik harian maupun mingguan ataupun bulanan gitu ya. Jadi bisa mengontrol dari jarak jauh terkait operasional dan juga keuangan di tempat Nashpreneur. Boleh slide sebelumnya dulu? Oke, nah kemudian kita juga punya fitur untuk otomasi HPP. Jadi seperti yang kita ketahui ya, apalagi untuk F&B yang mungkin bahan bakunya setiap hari ada mungkin kenaikan bahan baku gitu ya, karena harga-harga yang sangat fluktuatif, itu bisa diotomasi di Nestify ini. Jadi nanti ketika kita melakukan perhitungan HPP, dia akan ambil harga average gitu, harga rata-rata. Untuk apa? Pastinya untuk meminimalisir kerugian para nashpreneur. Selain itu juga di Nestify sendiri kita udah ada self order dan juga split bill dengan table management juga. Jadi kalau yang punya resto gitu ya, nggak perlu khawatir. Di sini juga udah langsung include dengan fitur self order yang tinggal scan barcode, terus juga nanti customer-nya tinggal order melalui handphonenya mereka. Dan yang terpenting di sini juga kita udah ada integrasi sistem dapur. Jadi ketika di kasir ada pencatatan transaksi pembelian menu ABC gitu ya, di dapur itu udah langsung terinfo apa saja yang harus dibuat, apa saja yang harus masak gitu ya dan juga dikirim ke meja nomor berapa seperti itu. Dan yang terakhir kita juga punya CRM yaitu ada manajemen promo dan juga dashboard yang multi outlet. Boleh next slide? Nah, ini adalah mungkin hal-hal yang sering dirasakan oleh business owner terutama di bidang F&B gitu ya. Mungkin banyak dari entrepreneur yang masih tebak-tebakan gitu dalam menghitung HPP. So, mulai siang ini nggak perlu lagi tebak-tebakan karena kita akan belajar bareng sama Chef Tio dan juga Kak Vira, Mbak Vira, untuk menghitung HPP dengan cara yang akurat dan pastinya didukung dengan fitur dari Nestify yaitu Bill of Material dan Inventory serta laporan laba rugi yang bisa dicek secara instan. Boleh next slide? Nah, ini adalah fitur yang tadi aku sempat mention juga. Jadi kalau ada transaksi di kasir, di dapur itu otomatis langsung dapat notifikasi gitu ya. Jadi ini juga meminimalisir kesalahan order atau kesalahan input saat ada pelanggan yang mau pesen gitu. Jadi untuk koordinasi antara kasir dan dapur itu udah lebih seamless dengan menggunakan Nestify. Oke, nah ini adalah kemungkinan yang bisa para Nashpreneur rasakan gitu ya jika menggunakan Nashtify. Karena dengan menggunakan Nashtify, semua prosesnya jadi lebih mudah, jadi lebih cepat juga. Jadi para business owner, Nashpreneur di sini bisa lebih fokus ke hal-hal yang sifatnya lebih strategik. Dengan begitu, sangat memungkinkan Nashpreneur untuk buka cabang yang kedua, mungkin yang ketiga, yang ke-10 hingga ke 100 cabang, tanpa takut kehilangan kontrol operasional dan juga kualitas produknya. Boleh next slide? Oke,
So, itu aja mungkin ya perkenalan dari aku, dari Nestify. Di siang hari ini kita bakal sama-sama dengerin webinar dari Chef Tio dan juga Magvira. Untuk teman-teman yang mungkin nanti punya pertanyaan terkait Nestify atau mungkin juga terkait HPP dan materi kita siang hari ini, boleh tulis di kolom komentar. Dan pastikan untuk follow semua sosial media Nestify karena kita juga aktif membagikan tips bisnis di sosial media kita. Oke, aku kembalikan ke KMC. Silakan Kak Raka. Oke, nah jadi gitu nih Naspers perkenalan mengenai Nastify. Sebelumnya terima kasih banyak Mbak Syafira sudah membantu untuk memperkenalkan Nastify kepada Naspers yang sudah hadir pada hari ini. Nah, buat Naspreneur semua nih, biar nggak ketinggalan info event-event keren lainnya atau promo voucher diskon dari Nastify, pastiin kalian sudah follow semua sosial media Nastify. Ada Instagram, ada TikTok, dan juga YouTube. Nah, kita bakal share tips bisnis, template gratis, dan juga banyak insight seru di sana. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Oke, back to the topic nih, Nespreneurs. Sekarang kita masuk ke menu utama hari ini. Topik kita hari ini tuh bisa dikatakan sering banget jadi tantangan buat para pebisnis F&B. Yang dimana jualannya ramai, tapi pas dihitung-hitung kok profitnya tipis. Atau malah bingung nentuin harga jual yang pas biar nggak kemahalan, tapi tetap untung. Nah, pada webinar siang hari ini kita bakal bongkar tuntas cara hitung HPP dan tetapkan harga yang pas. Pastinya juga di sini saya nggak sendirian nih karena saya sudah ditemenin sama dua expert yang luar biasa banget di dunia kuliner. Jadi Nespreneurs, jangan kemana-mana sampai akhir webinar nanti, karena selain ilmunya yang mahal, nanti bakal ada benefit e-sertifikat, materi dan template gratis, plus voucher diskon Nastify buat kalian. Nah, Nespreneurs, biar makin semangat juga, saya punya kabar seru banget nih. Di webinar kali ini, Nastify sudah menyiapkan door prize spesial untuk kalian semua. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, pastikan Naspreneur sudah follow sosial media Nastify. Yang kedua, dokumentasikan keseruan webinar hari ini, lalu post di sosial media kalian, dan jangan lupa tag nastify.id. Nah, jangan lupa tuh ya, nastify.id. Oke, dan yang ketiga, ini nih yang penting banget, yaitu Naspreneurs diharapkan untuk mengisi survei form, jadi Naspreneurs wajib mengikuti webinar ini sampai akhir. Karena survei form hanya akan dibagikan di akhir sesi webinar. Jadi kalau sampai ketinggalan, wah sayang banget nih. Naspreneurs bakal ketinggalan door prize dari Nastify. So stay with us, keep the energy up, dan jangan kemana-mana. Siapa tahu Naspreneurs jadi salah satu yang beruntung dapetin door prize dari Nastify. Nah, tanpa berlama-lama lagi, karena saya udah terlalu banyak ngomong nih kayaknya ya. Nah, tapi sebelum memulai sesi pemaparan materi, apabila Naspreneurs nanti mempunyai pertanyaan, Naspreneurs bisa simpan sampai akhir sesi pemaparan. Karena nanti pastinya ada sesi untuk Q&A bersama narasumber-narasumber luar biasa kita. Jadi Naspreneurs bisa kirim pertanyaan di kolom chat dan sebutkan pertanyaannya ditujukan ke siapa sih. Nah, jadi tim Nastify nanti akan memilih pertanyaan-pertanyaannya. Baik, kita langsung masuk aja kali ya ke sesi pemaparan materi yang pertama. Untuk pemaparan materi yang pertama, narasumber kita yang pertama ada Chef Hermintarto Hadi Prasetyo. Beliau adalah profesional chef dengan pengalaman lebih dari 21 tahun di dunia F&B, yang sudah pasti pengalamannya sudah sangat banyak sekali ya. Halo, Assalamualaikum Chef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Raka. Waalaikumsalam. Gimana Chef kabarnya? Baik, sehat? Sehat Chef? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik-baik semuanya. Nah, Gimana? nih, Chef pastinya bakal share banyak banget nih ya pengalaman-pengalaman praktis dari dapur nih. Nah, mungkin biar nggak berlama-lama lagi kali ya, Chef ya. Ya, Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. terima Silakan, Chef. kasih Mas Raka. Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Eh, kita belajar bareng-bareng ya. Sekarang eh ini di sini ada makalah. Ada judulnya itu strategi mengontrol food cost dan gramasi untuk menjaga konsistensi profit. Ini pentingnya materi ini juga dijelaskan oleh saya sendiri. Kenapa? Karena kalau kita lihat, kalau nanti baca materinya doang, hanya materinya saja dibaca tanpa penjelasan dari saya, itu akan ada di pikiran teman-teman ini pelaku bisnis makanan nih, wah kok di dapur kaku banget ya, hitungannya begini ya, kok lama-lama dapur dengan adanya sistem POS yang seperti ini sekarang
Dapur seperti pabrik cara kerjanya, semuanya secara sistematis, jadi seninya hilang. Nah, inilah fungsinya saya menjelaskan materi ini adalah di mana ini bisa berjalan secara berdampingan dengan baik, tidak melupakan seni memasaknya, seni berjualan food and beverage-nya, tapi juga hmm, tidak meninggalkan sisi disiplin finansialnya. Ya, ini suara saya kedengaran semua ya, sama teman-teman semuanya ya, Kedengeran atau Chef, kedengeran jelas. kedengaran ya, alhamdulillah. Oke, Kedengeran Chef. oke. Alhamdulillah. Berarti kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke materi, kita ke halaman berikutnya. Kalau ada suara saya nggak jelas atau karena keterbatasan sinyal, tolong diinfokan ya, Mas Raka. Siap, siap. Oke, standar metrik 30% ideal food cost margin, fondasi bisnis F&B, menjaga food cost. Nah, 30%. 30% ini gampang hitung-hitungan gampangnya kita kalau di dapur, kita beli makanan, itu kita jual harga 3 kali lipat. Itu standar. Karena 30% ini berarti masih ada sisanya berapa? 70%. 70% itu masih bisa untuk bayar karyawan, energi, terus marketing, dan yang lainnya. Nah, kita fokusnya ke food cost. 30%. Di sini ada tulisan standar 28 sampai 32%. Mungkin di sini ada teman-teman yang bisnis core bisnis F&B-nya di catering. Nah, kalau di catering itu cost-nya bisa lebih rendah dari ini. Tapi kalau yang restoran ini cost-nya segini tuh udah bagus banget. Ini sudah bagus banget. Jadi ini kita harus maintain 28 sampai 32. Karena apa? Apakah cost yang rendah, apakah itu adalah bisnis yang sudah pasti baik? Belum tentu. Kalau tidak diimbangi oleh kualitas makanan yang terjaga. Tapi apakah bisnis yang food cost-nya tinggi itu sudah pasti makanannya bagus? Belum tentu juga. Mungkin ada kesalahan dari kitchen staff-nya. Mungkin tidak terlatih, mungkin kurang monitoring, dan penyebab-penyebab lainnya. Oke, ini standar metriknya 30%. Ini yang akan kita jabarkan ke materi-materi berikutnya. Oke. Ini siap-siap, dari ini ada pertanyaan ya Mas Raka, ada kuis ya, karena ada hadiahnya kalau nggak salah Mas Raka ya, buat teman-teman Betul, ini Chef. peserta ya. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan menarik ya. Kalau saya sih hadiahnya mau. Saya juga mau, Oke, Chef. oke, berikutnya. Makanan enak saja tidak cukup untuk menyelamatkan usaha F&B. Nah, ini sudah ketemu nih poin yang pertama tadi saya jabarkan. Apakah food cost yang terlalu rendah itu baik? Sudah pasti baik bisnisnya? Belum tentu juga. Apakah yang food cost-nya tinggi itu juga sudah bisa dipastikan kualitas makanannya baik? Tidak, belum tentu juga. Di sini fungsinya adalah sebuah sistem POS yang bisa mengatur bill of material, bisa mengatur HPP, food cost-nya, itu di sini, balancing. Mereka harus balancing. Kita harus buat makanan yang terbaik, buat minuman yang terbaik, dengan presentasi yang bagus, dengan value yang terjaga, tapi tentu saja bisnisnya ini, makanannya, apa yang disajikan di piring, harus menghasilkan profit. Ya. Tanpa kendali food cost yang ketat, setiap piring yang terjual berpotensi menggerus modal Anda secara perlahan. Oke, berikutnya, musuh terbesar konsistensi profit adalah mengandalkan kira-kira. Nah, ini ada ilmu nih. Ini ilmu shortcut yang paling keren. Hati-hati kalau teman-teman yang bisnisnya sudah berkembang, sudah punya karyawan, hati-hati, ini adalah ilmu paling laku di kita punya karyawan. Namanya ilmu kira-kira. Nah, semuanya mereka pakai kira-kira nih. Over portioning, pemberian porsi berlebih karena staf dapur tidak disiplin. Nah, atau yang datang pesan omnya, tantenya, saudaranya dagingnya dibanyakin misalnya.
Itu terjadi. Itu salah satu case di overportioning. Atau food waste bahan baku yang rusak karena penyimpanan buruk. Nih perlunya ada satu lagi poin untuk menjaga food cost, yaitu storage, freezer, chiller, dry storage yang sirkulasi udaranya bagus. Ini sangat penting karena apa? Pada saat kita punya storage yang tidak bagus, yang tidak standar, itu akan merusak kualitas, akan menjadi spoilage, dan itu adalah food cost yang terbuang. Jadinya, ya, itu food waste. Atau bisa juga dari apa? Yang tadi kita bicarakan di awal, staff kitchen yang tidak terlatih. Contoh, mereka masak gosong, waste, terbuang percuma rupiah. Mereka motong salah, mereka ngupas terlalu tebel. Itu juga sebuah kesalahan di operasional yang menyebabkan kita loss of business. Oke. Nah, yang terakhir poor purchasing. Nah, ini adalah satu poin yang nggak bisa lepas dari industri F&B, purchasing. Biasanya kalau UMKM purchasingnya pasti ownernya dulu nih, karena nggak bisa juga mempercayakan pembelian itu langsung sama orang lain, kecuali teman-teman mungkin yang sudah bisnisnya sudah besar, sudah bisa sistemnya berjalan dengan baik, mungkin ada dedicated purchasing ya. Purchasing di sini juga pembelian itu sangat penting buat kita. Jangan di sana ada jual cabe harganya di bawah harga pasaran. Contoh, cabenya sekarang di pasaran 20.000 per kilo. Di sana ada yang jual cabe 10.000 per kilo. Tahu-tahu pas kita beli 3/4-nya busuk karena barang lama. Akhirnya apa? Kedodoran di kita juga di bisnisnya. Jadi ini juga penting, cara pembelian yang baik dan benar menyeimbangkan antara harga dengan kualitas. Kita harus cari, akhirnya waste-nya banyak, percuma juga barangnya murah, ya kan? Atau satu lagi biasa juga ada kesalahan seperti ini. Ada saat purchase kita menemukan satu vendor yang harganya murah di luar jauh di bawah standar harga. Nggak taunya barangnya kontinuitasnya tidak baik. Jadi kita beli oke, harganya emang setengah harga dari harga pasar. Udah kita beli 2 kali pembelian, si vendor ini hilang. Karena apa? Ternyata barangnya barang yang mungkin barang di luar stok dari distributor resminya. Jadi besok vendor itu hilang, atau kita tanya, Pak, barang ini ada lagi nggak? Oh, udah nggak jualan lagi, Mas. Ini juga berbahaya. Nanti ini berbahaya. Jadi kita harus tepat juga untuk membeli makanan, diperhatikan dari awal. Ini gerbang bisnis F&B adalah purchase. Purchase barang, receive barang, ini yang pertama. Masuknya dari vendor masuk ke kita terima, kita cek dengan baik apakah layak atau tidak di depan vendornya. Jadi kita bisa, kalau nggak sesuai standar, bisa kita kembalikan. Nah, ini yang tadi juga dari di poin yang kita bahas pertama, musuh terbesar konsistensi profit adalah mengandalkan kira-kira. Ini yang saya bilang di awal, kalau tidak mendengarkan, tidak perhatikan penjelasannya, hanya melihat materi ini saja, ini akan berpikir, masak itu seninya hilang. Ini saya bilang tadi. Sekarang kira-kira teman-teman ada nggak yang masak, setiap mau naruh garam, ditimbang dulu sebelahnya. Saya nggak bilang bakery dan pastry, saya bilang hot kitchen. Masak nasi goreng, kira-kira dari teman-teman itu ada nggak bikin nasi goreng, sebelahnya naruh timbangan. Setiap mau naruh garam, mau naruh penyedap atau apapun itu, gramasi dulu. Ayo, kira-kira ada nggak? Pasti nggak ada, karena itu akan mengikis waktu operasional. Akhirnya ntar komentar operasional yang jelek terlalu lama. Nah, di sini fungsinya sebuah bill of material atau sistem untuk menyeimbangkan antara sistem finansial dengan kualitas produknya. Jadi kita record, contoh kita barangnya kecil-kecil aja, kita barang kecil, garam, penyedap, gula, lada, apapun itu hal yang kecil-kecil. Di sini
fungsinya di awal kita membentuk BUM dengan cermat. Kita nggak bicara hanya tepat, tapi cermat. Kenapa saya bilang cermat, bukan tepat? Kalau tepat, pada saat kita mau menciptakan suatu menu, kita sambil hitung BOM-nya, kita taruh garam 2 gram, kita akan tulis 2 gram. Kita tulis 2 gram. Indian nanti yang masak, bukan hanya kita. Ada tim kita yang nggak tentu mereka ambil garam 2 gram, atau mereka ambil garam, ada yang jatuh, ada yang tumpah. Mereka lagi taruh garam, nengok kesenggol sama temennya, kita nggak tahu. Nah, di sini fungsinya kita harus menentukan BUM dengan cermat. Kalau cermat, kita perhatikan yield-nya. Boleh kita taruh 4 gram, kita taruh 3 gram, atau bisa taruh 5 gram, karena ini barang kecil. Tapi dari yang kita pakai hanya 2 gram, kita tulis 2 gram, ada surplus 2 gram dari setiap porsinya, itu yang akan menggulung, itu akan membackup sistem keuangan kita, sehingga pada saat kita inventory, itu semuanya tercatat. Kalau pas inventory, let's say kita bicara dari garam, kalau defisit itu lebih susah. Stok garam, inventory ada 2 kilo. Realnya hanya sekilo. Itu kita akan bingung kemana-mana pikiran kita. Wah, kenapa? Tapi pada saat surplus, kita catat inventory di sistem sekilo. Barang realnya itu masih ada, oh ternyata masih ada 2 kilo. Oh, ini mungkin kelebihan dari BUM yang kita tambahkan yieldnya. Nah, surplus ini bisa kita jadikan, kita masukkan ke modal, penghitungan modal untuk bulan berikutnya, tapi sudah berbentuk barang. Jadi secara value tidak ada yang hilang. Sekarang kita masuk ke fondasi nomor 1. Standardized recipe dan BOM. Recipe tertulis mutlak, mengandalkan ingatan cook adalah bencana. Resep harus didokumentasikan, bill of material, terus acuan mutlak dapur, dan konsistensi kualitas. Dari materi ini saya cuma mau bahas satu. Tolong teman-teman semua, mindsetnya sedikit dirubah. Tolong dibedakan antara resep dengan bill of material. Bill of material berarti nanti akan tersimpan di dalam sistem. Kalau misalnya pakai Nastify, ntar akan ada di Nastify-nya. Tolong dibedakan dengan resep. Kenapa saya bilang bedakan? Di resep, kita butuh yang presisi untuk menciptakan suatu makanan yang enak dan standar. Misalnya, jual ikan asam manis. Bikin saus asam manisnya harus diproduk secara massal. Agar apa? Standar terjaga. Baik yang masak si chef A, chef B, chef C, pada saat masak ikan asam manis, itu rasanya sama semua. Ya, itu resep. Itu nggak boleh meleset. Betul, nggak boleh meleset. Misalnya pakai apa aja, saus tomat, terus mungkin ada yang pakai bawang bombay, bawang putih, itu tulis. Nah, pada saat kalian, teman-teman, tulis ini di bill of material, ini yang saya bilang tadi harus cermat. Dihitung penyusutannya, dihitung kelebihannya, dihitung kira-kira kebuangnya berapa, itu masuknya di bill of material. Ya, paham ya? Jadi, jangan sampai teman-teman semuanya melakukan ini nggak detail. Ini juga hati-hati, resepnya begini gitu. Pas ngitung resep bawang bombay 3 gram, katanya 3 gram tanpa kulit, tapi di bill of material nggak bisa. Kalau 3 gram doang yang kita tulis di bill of material, ntar kulitnya nggak terhitung, akhirnya menjadi defisit buat kalian, akan efek di inventory akhir bulan. Ya, fondasi nomor 1 jadi itu. Ini yang saya mau share. Detailnya itu aja. Tolong perhatikan lagi cara kalian memanage resep dan bill of material. Tolong dibedakan, harus lebih cermat lagi. Fondasi nomor 2, disiplin gramasi, timbangan. Nah, ini buat teman-teman pelaku usaha, jangan pelit-pelit beli timbangan. Beli timbangan jangan cuma yang satu ukuran. Harus dipersiapkan masing-masing. Yang besar, misalnya untuk timbangan yang di atas 10 sampai 15 kilo,
terus beli timbangan lagi yang kecil, yang 3 kilo atau 2 kilo, dan beli lagi yang paling kecil, yang bisa nimbang sampai per gram, 1 gram. Karena ini memudahkan kita kalau punya karyawan ataupun kita sendiri yang ada di dapur, memudahkan kita untuk menghitung ulang atau lebih presisi dalam setiap pekerjaan yang kita kerjakan untuk terutama hal timbang menimbang. Ya, yang pelit-pelit beli timbangan. Yield. Nah, ini yang tadi kita bahas di yang saya bahas di nomor 1. Bill of material itu harus dicatat beserta dengan yieldnya. Oke. Kita ambil satu contoh ya. Ikan salmon utuh harganya 180.000 per kilo. Itu kalau beli satu utuh dengan kepala, dengan kulit, dengan sirip, dan lain-lainnya. Lengkap. 180.000. Setelah di trimming, misalnya teman-teman ada yang jualan sashimi ya. Jualan sushi sashimi, salmon kita jual untuk sashimi misalnya. Dari 1 ekor salmon, itu yang kepake filenya itu hanya 60% dari ikan salmon utuh. Berarti harganya naik menjadi 300.000. Ya. Nah, ini saya bilang. Pada saat teman-teman membuat resipi dengan BOM, perbedaannya di sini. Kalau teman-teman nulis di resipi itu 1 porsi sashimi, misalnya teman-teman taruh 80 gram. 80 gramnya itu teman-teman pakai yang ini, yang 300 gram. Ya, pakai ini. Harganya sudah bersih. Jadi nanti dibikin lagi, kalau saya itu biasa di dapur saya itu sekarang saya bikin yang bahan baku yang high cost itu saya bikin dua akun. Yang satu akun bruto, yang satu akun net. Jadi yang akun bruto itu harganya masih harga yang ini 180, masih harga kotor. Terus saya bikin lagi satu akun untuk harga bersihnya gitu. Salmon bersihnya misalnya. Nah, ini yang kita pakai resipi yang ini. Ya. Nah, yang BOM ini 60%. Jadi kalau di resipi ditulis salmonnya 1 porsinya 80 gram, pada saat kalian mencatat di sistem bill of material, kalian harus tambahkan ini di gramasi, jangan 80 gram. Paham? Jangan 80 gram. Jadi berapa tuh? Sekitar 100 gram mungkin, sehingga 100 gram di BOM. Jadi nanti akan tercatat presisi food cost-nya ini yang hitungan finansialnya. Karena ini untuk pencatatan finansial. Kalau yang ini buat teman-teman di dapur aja untuk gramasi. Ya, paham ya? Ini penjelasan yang tadi saya bilang kenapa harus pisahkan antara resipi dengan bill of material. Ini penjelasan di sebelah sini ya. Oke, kita masuk ke halaman berikutnya. Simulasi kehilangan profit harian, over portioning. Total kehilangan 1.050.000 per hari dalam sebulan. Ini mengurus profit bersih hingga 31.500. Kebocoran kecil yang dilakukan ratusan porsi per hari akan menghancurkan margin restoran. Nah, ini juga kita harus, mindset kita harus kita atur. Sekecil apapun itu adalah akan terakumulasi di akhir bulan. 1 gram, yes, hilangnya 1 gram. 1 gram untuk sehari 10 porsi, berarti kalian sudah hilang 10 gram. 30 hari kali 1 bulan, berarti kalian akan kehilangan 300 gram. Itu yang harus ditanamkan di mindset kita semua. Alur kontrol kualitas harian, receiving, checking, saya bilang tadi pertama. Ini gerbang utamanya dari segala bisnis F&B. Receiving dan checking, inspeksi ketat bahan masuk dari supplier, tolak barang yang tidak sesuai, terus preparation, portioning. Nah, kalau mungkin ada teman-teman yang sudah punya kitchen flow-nya yang sudah rapih ya, ini di sini nih di 10 AM prep and portioning ini adalah tugasnya bacer. Ini disebut pre-preparation, sebelum preparation. Di sini adalah biasanya nih kalau di dapur yang besar ya, kita di industri ya, entah di hotel, di restoran,
Ini adalah tim bacer, dan ini tim bacer ini memang harus pinter hitung-hitungannya, karena di sini awal mulanya nih, portioning bener atau tidak ini dari mereka. Ini awal, baru di sini nanti tinggal eksekusi, terus masak, terus evaluasi prepare-nya bener atau enggak, terus ada bahan yang terbuangnya berapa banyak, closing inventory harian ini diperlukan. Jadi inventory itu jangan cuma tunggu di akhir bulan, nanti nggak ke record yang hal kecilnya. Jadi kita ntar evaluasinya banyak numpuk. Jadi per hari itu harus dibikin inventory juga. Walaupun mungkin tidak sedetail akhir bulan, tapi harus dibikin standarnya inventory harian. Ya. Jadi nanti bisa kita tahu baru tanggal 5 nih kelihatan nih kok ini udah ada yang minus nih. Wah, jadi ketahuan langsung salahnya di mana. Kita tinggal cek 4 hari ke belakang, nggak perlu buka lagi sebulan full, nggak perlu. Ini penting. Komposisi food waste di dapur, prep waste, spoilage, ini prep waste streaming ini sangat berkaitan dengan teknik seorang chef. Monitoring sama chefnya, sama juru masaknya di dapur, ya mereka pastikan mereka motong, kupas, semuanya sesuai standar, tidak sesuai dengan yield bahan bakunya masing-masing. Jadi kalau contoh kentang, sedikit cerita tuh kalau di kitchen ya, kalau kita dulu di restoran, di hotel gitu ya, itu ada beberapa chef itu yang mereka mau gaya-gayaan ngupasnya pakai pakai paring knife. Padahal pasti chef-chef eksekutif chefnya itu pasti nggak suka melihat itu karena itu waste-nya banyak. Mereka akan lebih suka cooknya itu kupasnya pakai peeler karena itu lebih tipis dan terjaga ketebalannya. Nah, ini bisa diperhatikan kalau ada yang sedikit keluar-keluar dari track standar, nah diliatin tuh kitchen staff-nya. Ya, terus spoilage expired, ini spoilage itu tadi bisa karena penyimpanan, storage, chiller, atau freezer, kita harus mumpuni semuanya. Expired, ini berkaitan dengan HACCP sedikit, ya, ada FIFO, first in, first out, harus terotasi dengan baik, ya. Customer plate waste, ya kan. Cooking error, burn, sama ini balik lagi ke skill chefnya juga, dilihatin kan ini menjadi waste juga, ya. Oke, berikutnya standar recipe, blueprint, profit, resep standar bukan hanya soal rasa, tapi soal kepastian angka, tanpa resep standar, profit tebakan, instruksi pengolahan, segala macam ini sudah kita bahas tadi semua ya. Ini juga gramasi, portion control, ini sangat penting. Tuh. Alat wajib kontrol, timbangan digital, akurasi 0,1 gram. Penting sekali. Ya, sendok takar, jangan pelit-pelit sama tools, sama equipment untuk kalau kita mau jaga istilah mau jaga warung kita nggak kebobolan, ya kita juga harus fasilitasi orang yang bekerja di warung kita supaya mereka ikutin nih toolsnya sudah kita siapkan, pakai dengan bijak sesuai prosedurnya gitu. Jadi pada saat ada standar prosedur yang tidak mereka ikuti, kita bisa kasih ke konsekuensi karena apa? Karena kita sudah fasilitasi mereka gitu loh ya. Penyebab membanggakan food cost, kitchen waste, yang tadi semuanya hanya pengulangan aja sudah kita bahas semua, kenaikan harga dari suppliernya yang tadi purchasing, ya, dengan harga jual, internal theft, pengambilan baku secara ilegal, pemberian free food tanpa izin, ini semua sudah tersedia di platformnya Nastify, poor portioning, balik lagi ke situ, manajemen stok dan FIFO ini juga tadi udah kita bahas karena apa expired ya, ini barang-barang expired, barang yang masuk pertama harus keluar pertama, kemudian stok, kunci, labeling, dikasih label, kasih tanggal, jadi fungsi kita tahu mana barang yang harus kita pakai duluan supaya nggak ada barang yang busuk jadi kepake akhirnya spoilage lagi, food waste lagi gitu kan. Negosiasi supplier, kontrak harga jangka panjang biasanya ini bisa untuk
barang-barang import atau barang-barang kering biasanya bisa nih untuk jangka panjang. Tapi kalau sayur agak sulit memang. Tapi nggak masalah. Sayur harganya masih make sense lah. Nah, sudah materinya. Terima kasih dari saya itu aja. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang kurang jelas bisa bertanya. Eh, Paling sedikit tambahan aja, ya sedikit tambahan aja. Kalau sekarang itu teman-teman mungkin tahu pernah dengar HACCP ya, di mana itu adalah salah satu eh, sistem juga, cuma yang berkaitan lebih ke kesehatan pangan. Dan ternyata apa? Sistem kesehatan pangan itu ujung-ujungnya baliknya lagi adalah untuk keuntungan bisnisnya. Jadi itu bisa juga mungkin buat teman-teman sedikit belajari juga karena itu hubungannya sama eh, food waste, spoilage, expired itu hubungan juga. Boleh jadi itu sambil belajar-belajar sedikit lah, cari-cari tahu sekarang di internet banyak karena itu salah satu penunjang bisnis F&B juga dan itu juga menyebabkan kalau itu nggak berjalan itu bisa menyebabkan kerugian dan bisa juga menyebabkan keuntungan kalau itu kita jalankan. Gitu. Baik, masyarakat mungkin dari saya itu aja. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Oke, baik. Terima kasih banyak, Chef Tio. Mungkin tadi kan kita di awal kita sudah bilang ya, kita spill-spill ya, Chef Tio, kalau kita bakal ada kuis nih, ada kuis singkat. Ya, betul. Nah, gimana Chef Tio? Mungkin dari Chef Tio ada mau melempar pertanyaan ke audiens, ke para nestpreneurs nih, jadi yang bisa jawab nanti akan mendapatkan hadiah lah dari Chef Ya. Tio. Pertanyaan sekarang ya. Pertanyaan sekarang. Boleh sekarang gitu. Pertanyaan sekarang. Berapa pertanyaan, Mas? Hadiahnya ada berapa nih? 2, 3, 4. Dua. Boleh dua Dua aja aja. cuma. Dua aja. Oke. Pertanyaan pertama. Idealnya food cost. Tadi sudah kita bahas. Mungkin ada yang bisa jawab, teman-teman. Idealnya Coba. food cost untuk sebuah industri F&B. Coba ada di sini ada yang mau resen nggak? Boleh langsung on mic aja biar langsung interaksi langsung sama Chef Tio-nya. Gimana? 30%, Chef. 30%. Oh, tuh. Mbak Irvani siapa? Atau Mbak Nana tadi ya? Mbak Nana. Oke, Mbak Nana. Tadi jawabannya berapa, Mbak Nana? 30%. Gimana, Chef 30%. Tio? 30%, betul. Itu angka, Oke, betul. betul Ya. sekali. Oke, tim admin boleh tolong dicatat ya. Tolong Jadi, dicatat yang mana tolong dicatat tim buat ininya. adminnya. Oke. Mungkin pertanyaan satu lagi nih, Chef Tio. Pertanyaan Sebelum satu kita lagi. lanjut ke sesi Oke. selanjutnya. Kayaknya peserta kita ini pinter-pinter nih. Saya jadi bingung kasih pertanyaannya apa Oh iya. nih. Pasti bisa jawab. Iya kan? Salah satu yang harus dilakukan oleh tim purchasing untuk mendukung bisnis F&B berjalan dengan baik dan menghasilkan profit. Tadi sudah saya sebutkan juga. Oke, itu pertanyaannya. Gimana sebenarnya? Coba Mungkin langsung ada yang open bisa. speaker aja kali biar gampang ya. Ya benar, Biar boleh enak langsung juga resen aja, jawabnya. abis itu langsung on mic, Betul. jadi biar Langsung on ketahuan mic nih. aja. Siapa nih Betul. yang jawab? Coba, ayo. Saya. Oh, Chef. siapa? Mbak Nana. Oke. Menghitung semua cost, Chef, mulai dari yang kecil sampai yang terbesar. Jadi semua biaya tidak ada yang food waste. Gimana? Kurang tepat. Kurang tepat. Kurang tuh. Kurang Oh, tepat iya. karena kurang tepat. Saya. Oke, ada Ya. Bu Nani. Oke, gimana Bu Nani? Tadi siapa tadi? Halo, halo. Bu Ya, Nani, halo. ya, Bu Ya, Nani. gimana Bu Nani? Bu Nani. Itu HPP yang 30% diterapkan. Gimana Kurang, Tio kurang jawabannya? tepat. Kalau purchasing kurang tadi saya sudah tepat. sebutkan. Saya. Oh, Tadi tadi Mbak Novi. Mbak Novi, boleh Mbak Novi. Coba Iya. tim operator boleh tolong di pin.
Ya, purchasing itu harus menjaga harga ya, karena dia posisi yang berkontak langsung dengan supplier. Pertama bisa menggunakan sistem kontrak gitu. Jadi harganya bisa tetap gitu ya, dengan negosiabel yang harganya bisa relatif lebih murah gitu daripada pengambilan reguler begitu. Gimana Iya, Chef Tio betul. jawabannya? Betul. Mantap, betul sekali ya Chef Tio ya berarti ya. Jadi sampai ke kontrak Oke. juga diurusin kalau purchasing. Jadi jangan hanya melihat harga, tapi lihat juga kontinuitas Iya, barangnya. betul. Karena saya dulu purchasing soalnya. Jadi daripada kita pusing, harga itu kan nggak fluktuatif ya kadang-kadang Betul. kalau raw material begitu. Jadi kita sikat aja kontrak selama 1 tahun. Betul. Kalau selama kita masuk, kita biasanya dapat dapat reward seperti itu. Betul. Jadi lebih Terkadang kita juga bisa ikat dengan kalau memang kita harus bayar duluan di awal, tapi memang hitung-hitungan sampai akhir tahun, misalnya setahun, kira-kira harganya naik apa enggak, masih masuk akal, kita bisa dibayar di awal dan cash flow mendukung, itu bisa kita lakuin. Iya. Biasanya bisa kita tempo Pak kalau kita ada purchasing gitu tuh lebih aman gitu. Bisa. Ini Ibu Novi, Insya Allah nih experience purchase ya. Terima Masya kasih Allah, Bapak. Chef. Sama Ibu. Ya, baik, terima kasih Mbak Novi, Bu. Oke, Chef. Mantap nih, kita sudah mendapatkan 2 orang yang sudah menjawab pertanyaan dari Chef Tio. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mungkin tadi dari Mbak Nana dan Mbak Novi ya. Nanti setelah akhir webinar, boleh menghubungi admin dari Nastify, dari tim Nastify gitu. Oke. Nah, kita lanjut kalian, Nashpreneurs. Materi yang satu ini nih benar-benar jadi reminder banget buat kita semua di bisnis F&B. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Chef Tio juga barusan, kita jadi semakin paham nih bahwa makanan enak saja itu tuh ternyata nggak cukup ya Chef ya, buat ngebikin bisnis kita bertahan dan profit. Malah Betul. yang paling krusial justru ada di belakang layar ya Chef ya, yaitu Betul. gimana kita mengontrol food cost dan juga menjaga konsistensi gramasinya. Betul. Nah, selain itu juga kita juga diingatkan bahwa kira-kira ini tuh menjadi musuh terbesar profit ya, Chef ya. Betul. Karena setiap gram yang tidak terkontrol tuh malah sama dengan uang yang terbuang tanpa kita sadari gitu. Betul. Ilmu kira-kira ini ilmu paling gampang diambil dan dipraktekin, tapi buat kita membunuh perlahan. Membunuh perlahan. Oke, selain itu juga mungkin pentingnya memiliki standar resepi ya, Chef, sebagai blueprint bisnis, melakukan Betul. portion control dengan disiplin juga, serta mengelola stok dengan sistem yang tepat seperti tadi Vivo ya, Betul. Chef, First bener in, ya? first out. First in, first out yang harus terrotasi dengan baik juga ya, seperti Chef Tio tadi bilang. Hal-hal tersebut yang dapat menjadi kunci agar profit kita tetap stabil dan juga terjaga. Bener ya, Chef ya? Betul. Oke, semoga setelah sesi ini Nashpreneurs semua bisa lebih disiplin lagi, lebih terukur lagi, dan tentunya lebih profitable dalam menjalankan bisnisnya masing-masing. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Chef Tio atas pemaparan materi yang sangat amat luar biasa dan semoga sangat bermanfaat Sama-sama. untuk kita semua. Oke. Nah, Nashpreneurs, sedikit reminder nih di tengah sesi ini. Sebelum kita masuk ke narasumber yang kedua, jangan lupa di webinar kali ini ada door prize spesial yang menanti kalian. Syaratnya gampang banget nih. Saya izin remind ya. Pastikan sudah follow sosial media Nastify, lalu dokumentasikan keseruan webinar hari ini, post di sosial media kalian dan tag nastify.id. Nah, jangan lupa yang paling penting nih, wajib stay sampai akhir karena survei form hanya akan dibagikan di akhir sesi webinar. Jadi jangan kemana-mana ya Nashpreneurs, biar kesempatan dapetin door prize nggak melayang begitu aja. Oke, kita langsung masuk ke narasumber yang kedua ya. Narasumber kita yang kedua ini nggak juga kalah keren. Ada Mbak Makfira Aprilija, SAK. Beliau ini founder dari Nafis Cook, entrepreneurship content creator, dan juga mentor lebih dari 100 pelaku bisnis kuliner di Indonesia. Halo Mbak Makfira, apakah sudah hadir Mbak Makfira? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mbak kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Walaupun Mbak. harga-harga pada naik ya. Oke, jadi kita nggak sabar nih Mbak buat dengerin insight dari Mbak Mafira soal ngitung KPP yang benar tuh kayak gimana sih? Mungkin waktu dan tempat saya persilakan ya.
Silakan, Mbak. Oke, makasih sebelumnya tim Nestify, Chef Tio, sama peserta-peserta yang datang hari ini udah meluangkan waktunya gitu. Apalagi tadi sesinya Chef Tio nih saya benar-benar nyatet semuanya gitu. Kayak wah ternyata baru gitu. Apalagi kan background saya sebenarnya nggak ada di F&B ya. Jadi kayak sebenarnya saya amatiran dan pas diminta jadi speaker pun juga aduh, kayak aduh disandingin sama Chef Tio gitu yang lebih Mbak Mafira, maaf, ke-mute ya tadi. Sorry, maaf. Oke, maaf. Oke, boleh dilihat. Nah, pengalaman aku sebenarnya hampir 5 tahun di F&B ini dan awalnya dari rumah juga, maksudnya bahkan dari ruang tamu segala macam. Sekarang udah alhamdulillah udah berkembang lah valuasinya dari modal awal cuma 500.000 gitu. Terus awal-awal juga ngitung harga jual, hitung HPP tuh ngasal gitu. Terus pas dipikir-pikir, lah kok kalau gue jual segini nih ternyata rugi gitu. Terus akhirnya evaluasi lagi, oh ternyata nanya-nanya teman-teman yang udah F&B duluan kayak gitu sih. Terus sekarang juga lagi apa karena konten-konten segala macam, jadi banyak pelaku-pelaku usaha juga yang nge-reach minta diajarin segala macam kayak gitu. Dan masih butuh belajar juga sih. Jadi ini sebenarnya yang works di aku sih. Jadi yang hitung-hitungan ini yang aku pakai yang works di aku gitu. Dan sebenarnya nggak jauh beda sih sama tadi Chef Tio ya. Maksudnya ya, oh food cost-nya 30%. Oh itu juga aku pakai gitu. Emang rata-rata segitulah kalau di F&B. Tuh, boleh. Silakan lanjut. Nah itu biasanya 70% UMKM tuh boncos di tahun pertama. Dan ini dari surveinya. Next. Nah, UMKM F&B di Indonesia tuh gulung tikar dalam 2 tahun pertama nih. Sumber dari Kemenkop UKM tahun 2023. Jadi orang tuh kebanyakan, oh dia bisa masak nih, langsung jual segala macam. Padahal ngitung-hitungannya salah. Terus yang paling sering adalah, oh aku jual produk misalkan cookies pakai bahan-bahan premium, coklat premium, butter premium. Aku jual bisa kok jual segini. Nah, tapi kita lihat apa ini akan usahanya berkembang segala macam karena kalau hitung harga jatuh ternyata wah malah bukan yang untung malah boncos gitu. Boleh next. Nah ini 6 tanda bisnis kamu sedang boncos. Nah kamu nggak bisa jelasin kenapa harga produk kamu segitu. Bingung pas customer bandingin harga kamu sama kompetitor. Terus profit yang kamu kira ada ternyata setelah dipotong-potong biaya, oh malah minus gitu. Terus setiap custom order malah dikasih diskon impulsif. Bahan habis, kas tipis, gali lubang, tutup lubang. Dan ini pernah aku rasain juga gitu. 1 tahun jualan tapi belum bisa ngenaikin gaji diri sendiri. Nah, orang-orang bilang nanya kan, kok ke usaha gimana? Kita ngambil duitnya segala macam. Nah, dari awal emang udah harus nentuin gaji kita kayak gitu. Boleh next. Nah, apa itu HPP atau CGS gitu? Sebenarnya ini sama aja sih, cuma yang HPP ini ya biaya yang buat satu produk gitu, harga bahannya. Itu istilah Indonesia. Nah, kalau COGS tuh lebih ke ya internasionalnya lah. Dia total biaya barang yang terjual dalam periode tertentu gitu. Jadi fokusnya jualan bukan produksi. Sebenarnya sama aja sih. Oke. Nah, ini hobi mindset versus business mindset gitu. Kalau mindset hobi harga itu cuma bahan sama sedikit untung. Sedangkan mindset bisnis HPP, overhead, margin gitu. Pasti kalau yang apa ya maksudnya masih amatiran masih awam nih apa nih HPP, overhead, margin terus. Mindset hobi bahagia kalau ada yang beli, sedangkan kalau mindset bisnisnya bahagia kalau profit margin lebih dari 50%. Terus mindset hobi diskon bentuk kebaikan. Sedangkan kalau mindset bisnis diskon tuh strategi marketing terhitung gitu. Mindset hobi yang penting laku. Sedangkan mindset bisnisnya yang penting profit dan sustain. Jadi kita usaha nggak cuma untuk sebulan 2 bulan ini tapi untuk kedepannya gitu. Mindset hobi waktu kerja nggak dihitung. Sedangkan mindset bisnis waktu kerja itu biaya tenaga kerja juga dihitung. Nah, mindset hobi iri sama yang murah.
Nah, sedangkan mindset bisnis tahu positioning charge sesuai value gitu. Tuh, 4 komponen HPP. Oke. Nah, ini HPP biasanya ada 4 kategori biaya. Yang pertama bahan baku langsung, kedua overhead produksi, yang ketiga tenaga kerja, yang keempat biaya tetap. Nah, ini tenaga kerja yang paling sering dilupain. Sebenarnya biaya tenaga kerja ini ada dua jenis gitu. Jadi kadang ada yang dimasukin dan ada yang nggak dimasukin. Yang dimasukin itu yang tenaga kerja, misalkan kita jualan apa ya, jualan cookies gitu. Nah, kue kering, kita hire orang, kita buka hiring itu punya karyawan. Karyawan itu cuma ngerjain si cookies doang. Nah, itu disebut biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan kalau misalkan karyawan ini kita hire gitu, kita pekerjakan untuk yang lain-lain juga. Jadi dia misalkan ngerjain cookies, ngerjain bolu. Nah, itu masuknya ke biaya operasional. Nah, jadi nggak dihitung nih di biaya tenaga kerja langsung. Jadi kalau ini biasanya biaya tenaga kerja langsung ini yang dipakai di kayak di apa namanya perusahaan gede kayak misalkan di pabrik-pabrik kayak gitu yang dia sehari tuh bisa misalkan sejam udah ngasilin berapa produk gitu. Nah, ini cara ngitungnya tarif jam per kali waktu produksi gitu. Tuh. Nah, ini tarif minimumnya yang biasanya di UMR atau dibagi 173 jam. Nah, ini contohnya saya misalkan resep cookies. Kita produksian tuh selama 2 jam. Tarifnya itu 30.000 per jam. Nah, dari 22 jam produksian ini dapatnya 30 pieces. Jadi biaya tenaga kerja itu jadi ya 2 jam kali 30.000 dibagi 30 dapat hasil 2.000 gitu. Nah, ini misalkan hitung HPP cookies coklat. Nah, ini Ya, Bu. Kita, ayo. ini kita hitung berarti kan ini ada resep-resep kita nih. Kita harus cari dulu tuh, oh 1 gram tepung tuh harganya berapa. Nah, cari 1 gram tepung itu berarti kalau kita beli sekilo 18.000, sekilo itu kan 1.000 gram. Nah, berarti 18.000 dibagi 1.000, jadi 18 per gram. Nah, ini dapat tepung, butter, gula, telur, coklat, vanila, garam, baking powder semuanya dihitung per gram atau per mili gitu. Nah, ini dapat totalannya tuh. Ini cuma ini doang ya, maksudnya cuma contoh doang. Jangan diikuti resep ngaco nih. Nah, itu jadi total bahan baku itu 76.000 untuk jadi 30 pieces cookies dengan waktu produksi 2 jam. Oke, boleh lanjut. Nah, ini tambahan biaya overhead, tenaga kerja, dan biaya tetap. Misalnya bahan baku langsung yang tadi kita hitung itu, yang sesuai resep 76.000, listrik gas estimasi, packaging, tenaga kerja, marketing, alokasi, depresiasi, lain-lain. Nah, ini dihitung semuanya. Kayak gitu. Nah, ini kalau aku sebenarnya aku opsional nih yang di bagian tenaga kerja, marketing, depresiasi, lain-lain sama listrik tuh aku opsional sih. Jadi nggak aku masukin. Ya, gitu. Jadi ini dicari berapa, terus dibagi 30 pieces, dapetnya 5.733. Gitu. Nah, banyak owner tadi kan 5.733 per pieces. Banyak owner jualan langsung 5.000 per pieces karena dilihat dari tadi bahan-bahannya cuma 70 ribuan terus jadi 30 sekitar 2 ribuan kan. Terus dia menjual 5.000 padahal itu bisa jadi boncos karena ya sebenarnya banyak biaya-biaya yang nggak terduga gitu. Nah, sebenarnya aku pun sebelumnya sebelum di F&B aku pernah usaha gitu kayak baju segala macem. Terus masuk ke F&B wah bener-bener tuh F&B bener-bener banyak banget biaya yang kita nggak terduga gitu. Kayak oh ternyata wah gila. Maksudnya kita tuh marginnya bisa tipis banget kalau kita salah ngitung gitu. Sedangkan kalau misalkan kita bikin baju, bikin segala macam itu tuh udah tertakar rapi gitu. Sedangkan di F&B tuh banyak banget hidden cost-nya. Gitu. Boleh lanjut. Nah, rumus pricing-nya.
Nah, ini 3 metode nentuin harga jual. Yang pertama pakai cost plus, margin base, atau value base. Nah, ini cari HPP yang tadi kita hitung dikali 1 ditambah markup-nya. Nah, markup tuh standarnya tuh 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali. Tuh. Yang kedua ada margin base. Nah, biasanya yang aku pakai itu biasanya margin base ini. HPP dibagi 1 kurang margin. Margin itu yang tadi yang 50-70% yang tadi kayak Chef Tio bilang gitu kayak 30% gitu. Atau value base. Itu sesuai persepsi customer gitu. Oh, kalau misalkan ini harganya cost-nya misalkan 3.000 nih, tapi kita brandingannya kuat, kita brandingannya premium. Walaupun sebenarnya produk kita tuh nggak premium banget gitu. Cuma ada beberapa produk bahan yang premium lah. Nah, ini kayak kita apa namanya? Kita bisa jual mahal, bisa jual 10 kali lipat kayak gitu. Nah, ini value base gitu. Nah, biasanya yang aku pakai itu margin base, dan cara yang paling gampang itu aku tadi seafood cost aku dibagi 30%. Itu yang aku pakai. Jadi 30% itu yang tadi kayak Chef Tio bilang. Jadi yang biasanya aku pakai tuh harga food cost dibagi 30%. Terus kalau misalkan ada packaging ya ditinggal ditambah aja. Misalkan harga packagingnya 2.000 jadi tambah 2.000 kayak gitu. Sebenarnya kalau hitung-hitungan gini emang agak ribet sih ya gitu. Nah, ini misalkan contoh markup margin berdasarkan tipe produk gitu. Nah, biasanya ini yang universal lah yang biasanya dipakai gitu. Biasanya cookies atau kue kering tuh biasanya 2,5 sampai 3 kali gitu. Jadi profit marginnya bisa 60-66% gitu. Kalau misalkan contoh HPP 8K berarti jualnya 20.000 sampai 24.000 gitu. Nah, ini kayak cake, sourdough, croissant itu lebih tinggi lagi karena prosesnya lebih susah. Hampers, custom cake. Nah, biasanya orang hampers nih makan waktu banget gitu. Apalagi kalau misalkan kita pita-pitain segala macam, kita pikir nih, oh ya udah jual hampers nambahin 10.000 doang gitu. Ternyata, kayak nulisin tulisan kata-kata, gift card segala macam, mitain aja tuh makan waktu banget gitu. Bahkan aku kadang dari harga biasa dijadiin hampers bisa sampai ditambah 35.000 gitu. Nah, ini yang premium, signature-nya 70-83% gitu margin profitnya. Nah, 5 kesalahan fatal yang bikin owner F&B kecil rugi diam-diam tiap bulan. Nah, itu tadi pakai harga tetangga jadi patokan, padahal kita nggak tahu nih bahan-bahan yang dia pakai exactly-nya pakai bahan apa gitu. Jadi kita nggak tahu HPP kita berapa, profit kita berapa, biaya operasional mereka juga kita nggak tahu kan. Jadi kita pakai HPP kita sendiri gitu, biar kita benar-benar jelas gitu. Yang kedua, lupa naikin harga pas bahan baku naik. Nah, biasanya kan naik, apalagi kayak lagi perang segala macam kayak gini, geopolitik, itu tuh bisa gede banget naiknya. Nah, itu biasanya di tiap bulan diitin lagi, diulangin lagi hitung-hitungannya. Terus diskon tanpa perhitungan. Diskon harus dari margin, bukan dari harga. Makanya kadang misalkan aku biaya modalnya tuh 2.000 gitu. Aku jual berarti 6.000 lah, 7.000. Nah, biasanya walaupun diskon, aku diskonin cuma sampai 5.000 lah. Jadi maksudnya kan aku biayanya 2.000, aku jual 7.000. Sedangkan kalau ada diskon 5.000. Jadi seenggaknya sebenarnya hitung-hitungan kasarnya itu aku juga masih untung gitu. Dari 5.000 dikurang harga modal. Harga diskon dikurang harga modal masih untung 3.000 gitu. Ini nggak boncos-boncos banget gitu. Nah, yang keempat, charge sama untuk order custom. Jadi custom tuh karena kayak misalkan aku jual kue nih. Kue yang aku ready stock sama yang custom itu pasti beda harganya. Karena kenapa? Custom tuh kita pasti ngeliat dong, maunya ke si customer nih gimana, terus packagingnya gimana, terus tingkat kesulitan bikin produknya gimana, kayak gitu. Gak punya sistem. Jadi, nah itu dia. Makanya kita perlu aplikasi kayak Nestify nih. Kita harus catat aplikasi kasir kita, terus sumber kebocoran, nggak ada template, nggak ada update bulanan. Jadi kayak di Nestify juga
ada gitu. Maksudnya kita ada POS-nya, terus ada bill of material tadi, terus update resep kayak gitu. Kita nggak punya sistem lah itu. Terus yang ketujuh, naikin harga. Jadi tanpa kehilangan customer royal, jadi kita tuh ada strateginya lah. Jadi kalau misalkan mau naikin harga nih, jadi kita ada soundingnya dulu gitu. Jadi pengumuman 2 sampai 4 minggu sebelum harga naik. Jadi nggak dadakan gitu. Terus naikin barang dengan upgrade. Misalkan harga naik, tapi packaging lebih bagus, ukuran lebih besar, atau bonus apa. Jadi customer ngerasa value dari produk kita tuh naik gitu. Jadi nggak cuma harga naik, tapi ada sesuatu yang naik juga gitu value-nya. Terus yang ketiga itu tier pricing. Pertahankan harga lama dengan ukuran lebih kecil, plus buat tier premium di harga lebih tinggi. Jadi kayak dibeda-bedain gitu lah. Yang ada lebih kecil, size-nya ada yang lebih besar. Tuh. Yang keempat, frame sebagai commitment quality. Jadi, kita nih sounding nih, kita nggak pakai harga yang murah, bahan yang murahan. Jadi kita emang bakal naikin harga si produk A, B, C gitu. Tapi kita tetap harga ngasih kualitas terbaik. Tuh, jadi sounding dulu lah. Oke, boleh next. Oke. Nah, biasa HPP yang benar tuh yang pertama bahan plus overhead, biaya tenaga kerja dan biaya tetap. Jadi cuman bukan bahan baku aja gitu. Waktu kamu punya harga minimum tuh 25 atau 35 per jam ini untuk gaji si owner tuh. Pricing pakai rumus bukan pakai feeling. Jadi yang tadi yang kita belajar tadi cost plus, margin base atau value base. Jadi kita hitung harga jual tuh nggak ngasal. Nah, tadi margin sehat F&B tuh di 60-70%. Di bawah itu kamu lagi subsidi sama customer. Sebenarnya bisa dijual di bawah itu dengan keuntungan yang tipis, tapi kita itu harus bakar duit lah. Jadi jatuhnya tuh kayak kita marginnya tipis, tapi kita harus jual quantity yang banyak gitu ya. Itu tadi kayak yang tadi Seftio mention juga, kayak misalkan di catering itu biasanya biayanya lebih sedikit gitu dibanding ke restoran. Ya karena dia main produksian yang banyak gitu. Naik harga itu biasa, jadi dikomunikasiin sama customer-nya gitu. Jadi customer juga bakal oh ya wajar kok. Kayak misalkan kayak kita ambil lah kemarin tuku yang harganya dia naik segala macam, customer kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu. Malah customer malah kayak bikin campaign, oh nggak apa-apa kok tuku 25.000 gini 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 gitu. Jadi kita harus ngasih value lah gitu walaupun harga kita naik gitu. Boleh. Oke, udah itu aja. Oke, luar biasa sekali Mbak Vira materi yang sudah disampaikan. Sebelumnya terima kasih banyak ya kepada Mbak Vira atas insight yang benar-benar membuka wawasan kita semua hari ini nih. Nah, mungkin kalau boleh saya tarik garis benang merahnya ya, hari ini kita jadi sadar bahwa menjalankan bisnis F&B itu nggak bisa lagi cuman pakai feeling semata. Kita harus benar-benar paham angka, mulai dari cara menghitung HPP-nya secara lengkap, bukan cuman bahan baku, tapi juga termasuk tenaga kerja, overhead, dan biaya-biaya lainnya. Benar. Selain itu juga, kita juga diingatkan ya, bahwa menentukan harga jual itu ternyata ada ilmunya ya, bukan sekedar ikut harga kompetitor, tapi harus pakai strategi yang tepat supaya bisnis kita tuh bisa tetap untung, sustain, dan bahkan lebih berkembang besar lagi ya. Oke. Dan yang paling penting tadi Mbak Vira sudah menyampaikan juga jangan takut untuk menaikkan harga selama kita tahu value yang kita berikan dan bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Oke. Semoga setelah sesi ini Nasboners bisa langsung apply ilmu yang sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber kita yang luar biasa, dan semoga bisnisnya makin cuan, makin berkembang, dan tentunya makin berkah. Amin amin. Oke, sekali lagi Nasboners boleh kita kasih apresiasi terbaik buat para narasumber kita hari ini. Boleh dikasih reactionnya kali ya, tepuk tangan gitu. Oke, Terima kasih semuanya. terima Terima kasih. kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Vira dan Chef Tio atas paparannya. Terima kasih, Jadi tadi Pak. kita Terima kasih. Oke. Oke. Jadi
Nah, sebenarnya tadi kita udah belajar banyak ya, mulai dari komponen apa aja yang sering kelewat pas ngitung HPP, sampai gimana strategi pricing yang psikologisnya dapet tapi profitnya juga aman. Intinya nih, Naspers HPP itu tuh pondasi, jadi jangan sampai salah hitung dari awal kalau mau bisnis F&B kita nih sustain. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sesi yang selanjutnya kali ya nih. Nah, ini pasti Naspers di sini udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala ya kan. Tapi sabar dulu, kita bakal masuk ke sesi Q&A sebentar lagi. Tapi sebelum itu, saya mau minta tolong dulu nih ke Naspers untuk isi survei form terlebih dahulu. Yang linknya udah di-share sama admin di kolom chat atau bisa scan barcode yang ada di layar. Tapi tenang aja Naspers, cepet kok isinya, nggak banyak pertanyaannya. Jadi sambil kalian Naspers ini ngetik pertanyaan, bisa disambil juga untuk mengisi formnya. Jadi biar kalian bisa klaim benefit template gratis dan voucher diskon dari Nastify. Oke, mungkin saya kasih waktu 30 detik kali ya buat Naspers ngisi survei formnya dan mengetik pertanyaan-pertanyaannya. Sembari tim Nastify memilih-memilih pertanyaannya nih yang ada di kolom chat. Oke, mungkin saya tunggu 10 detik lagi kali ya buat yang mau mengetik pertanyaan dan mengisi survei form sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Oke, Narsumers, waktunya sudah habis. Akhirnya kita sudah sampai di sesi yang paling ditunggu-tunggu nih. Betul banget nih, sesi Q&A. Untuk itu, saya mengundang kembali kepada para narasumber yang luar biasa pada hari ini untuk bisa bergabung kembali di layar Zoom dan juga menyalakan kameranya ya, agar kita bisa berdiskusi lebih interaktif bersama Naspreneur semua. Kepada para narasumber boleh tolong di on cam kembali. Ada Chef Tio, ada Mbak Vira juga. Eh, Operator, admin boleh tolong di pin. Oke, sudah. Nah, untuk Narspreneurs, ini waktunya kalian. Silakan yang ingin bertanya secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti akan kami pilih beberapa penanya untuk bisa langsung berinteraksi dengan narasumber kita hari ini. Namun, apabila nanti ada yang masih malu-malu nih buat raise hand, buat bertanya langsung, tenang aja. Naspreneurs bisa menanyakan melalui kolom chat. Jadi nanti tim admin kami juga sudah mengkurasi dan memilih beberapa pertanyaan terbaik dari Naspreneurs. Oke, jadi gimana? Oke, udah ada yang rese nih, ada 3 orang. Oke, Mas Agung, boleh di on mic dulu. Ya, saya Pak. Silakan, Mas Ya, Agung. saya bertanya untuk apa? Misalkan biaya untuk gas, kompor gas, misalkan listrik, itu tuh ngitungnya gimana ya? Masuk ke HPP atau gimana? Soalnya kalau gas kan agak susah gitu. Oke, boleh. Mungkin dari Chef Tio dulu. Boleh tanggapannya, jawabannya? Baik, Mas Agung. Terima kasih pertanyaannya. Untuk gas, sebenarnya sih ini pertanyaannya keluar dari materi yang saya bawakan, food cost, tapi nggak apa-apa ya, saya bantu jawab. Biasanya ini masuk di PNL nih. Jadi kalau gas, air, electricity itu bisa masuk di beban namanya energi, Mas Agung. Energi itu Mas Agung bisa di budgeting aja, berapa persen ditaruhnya. Sama seperti kita membudgetkan biaya marketing atau biaya packaging atau biaya gas supply. Contoh kalau misalnya restoran itu
gas supply itu contohnya tisu, terus tusuk gigi. Nah, itu bisa dibudgetin aja, Mas. Mas bisa hitung itu bikin sampling 1 atau 2 bulan operasional, pemakaiannya berapa, dan itu berapa persen dari revenue dalam sebulan. Diambil kira-kiranya, ambil angka tengahnya, itu bisa dijadikan masukin di percentage, masukin di beban biaya budget. Jadi itu nggak berubah. Nanti itu bisa buat acuan juga, misalnya eh, standarnya misalnya 5% untuk energi, baik itu air, electricity maupun gas dalam sebulan gitu. Kira-kira baru tanggal 23 atau 24, tapi kok angka pemakaian electricity-nya energinya udah lebih nih. Nah, itu ntar baru bisa dicari tahu kendalanya, jadi bisa direm, jadi nggak pemakaiannya dicari. Pertama cari tahu penyakitnya apa yang kebocorannya, apakah misalnya bisa jadi HPP kita naik cuma gara-gara keran air bocor, itu bisa jadi. Jadi pemakaian airnya bertambah, itu jadi bisa ketahuan. Atau gas, misalnya gas pemakaiannya juga ada kebocoran dari instalasi gas, atau ada apalagi hal-hal yang mempengaruhi pemakaian gas yang lebih boros. Intinya dibudgetkan saja, Mas Agung. Dibudgetkan dari perhitungan profit dan loss kita per bulannya. Nanti di situ bisa kontrol. Kalau masih surplus, nanti bisa dialihkan ke biaya yang lain, atau kalau sudah defisit ya bisa direm pemakaiannya, jadi nggak terlalu boros. Yang penting dianggarkan saja. Begitu, Mas Agung. Berarti ngambil dari margin keuntungan, bukan dimasukin ke HPP berarti ya? Nah, ini kita harus sedikit brainstorming pengertian HPP berarti. HPP itu adalah Harga pokok produk. produksi, berarti dalam satu makanan dari satu piring itu ada HPP. Namanya HPP itu berarti terdiri dari beberapa komponen. Ada food cost, ada energi, ada marketing, ada kebutuhan tamu, dan lain-lain, Mas Agung. Semuanya itu harus masuk di perhitungannya di dalam satu piring yang Mas Agung jual, itu sudah masuk di situ. Jadi kalau kita bicara menggerus margin, nah belum tentu juga. Kita punya planning bisnis kita, dalam satu piring itu menghasilkan margin profitnya berapa. Kita harus tentukan itu dari awal. Dari sepiring nasi goreng, Mas Agung misalnya mau profit bersih misalnya 15%. Misalnya, ya sudah 85% itu tinggal dibagi. 30 ke makanan, 20 ke bayar karyawan, 15 kemana, 10 kemana, 5 kemana, sampai kira-kira tertutup semua kebutuhan APP, disisakan 15%. Nah, itu yang akan berjalan secara sistematis, otomatis. Setiap piring kejual, segini keuntungannya, itu segini keuntungannya. Nah, seperti itu, Mas Agung. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Chef Tio. Mungkin dari Mbak Fira, apakah ada yang mau disampaikan juga terkait jawabannya, pertanyaannya? Masih di mute, Mbak Fira, maaf. Udah dibahas semua lengkap banget dari Iya, sudah dibahas semua sama Chef Tio ya. Oke, terima kasih, Mbak Fira. Makasih, Mas Agung. Kita langsung next aja ya. Ya, Naspreneurs, kalau Sama-sama. misalkan Siap. Kalau Naspreneurs ada yang mau bertanya tentang Nastify juga boleh. Jadi bisa langsung disampaikan aja pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ada Mas Anayo ya. Ini Mas Anayo atau Mbak Anayo nih? Mbak, Mas. Oke, Mbak. Baik. Boleh Mbak Anayo diberikan pertanyaannya, Mas. Ya, tadi sebenarnya ada 2 pertanyaan tentang overhead produksi ya. Kalau penjualan kita belum stabil, belum bisa nentuinnya gitu, bagaimana. Tapi udah kejawab tadi sama Chef Tio. Dan juga yang kedua sih, kan kemarin aku sempat ngestalk IG-nya Kak Makvira ya. Itu kayak banyak banget customernya. Ya, dan aku penasaran sih gimana sih cara ningkatin networking ke customer-customernya Kak Makfira gitu. Di dalam kondisi aku ini, aku baru lulus kuliah dan belum sempat berkecimpung di dunia korporat gitu. Jadi belum banyak relasi dan aku juga orangnya rada introvert.
Nah, itu gimana sih cara ningkatin networkingnya gitu loh. Gitu sih. Makasih Mas Raka. Siap, terima kasih Mbak Nayo. Boleh Mbak Vira langsung dijawab aja pertanyaannya. Ini maaf ya, kameranya nggak tahu, nggak bisa. Nggak apa-apa Mbak Vira, boleh silakan. Nah, aku sedikit cerita ya. Jadi awal aku usaha tuh di 2019, 2021 itu aku udah langsung ready stock. Nah, kayak aku ngambil resiko nih, di mana orang-orang yang jual produk yang kayak aku jual itu jarang yang ready stock karena mostly home baker gitu. Jadi aku ngambil resiko, aku ready stock gitu, dan itu aku langsung masukin ke GrabFood, GoFood kayak gitu. Nah, customer-customer aku yang datang sekarang kebanyakan emang dari GoFood dan GoFood. Sampai pada akhirnya kalau mereka udah sering order lewat dua platform itu, mereka langsung nge-reach lewat WA, lewat Instagram gitu sih. Jadi emang di platform dua itu aku juga pakai iklan gitu. Jadi nah ini kita di harga jual di platform itu juga nggak bisa ngasal. Jadi aku tuh nah misalkan harga jual 20.000, di harga di GrabFood, GoFood tuh bisa 32.000 gitu. Itu kan gede banget ya. Nah, tapi saking gedenya itu apa tuh yang membedakan gitu. Jadi aku naikin value produk aku itu dengan cara foto. Jadi fotonya tuh harus yang jelas, yang clear, nggak pakai AI. Karena menurut aku kalau foto makanan pakai AI itu kayak kurang aja gitu. Jadi lightingnya yang bagus, presisi segala macam. Nah, jadi customer-customer yang awalnya aku masih di ruang tamu ini belum punya toko, kadang suka pada datang gitu. Oh, oh toko, oh masih di rumah ya. Aku kira nih udah punya ada toko. Karena mereka yang lihat cuman di platform itu aja gitu. Mereka lihat aku di GrabFood, oh bagus nih. Oh mungkin udah ada toko segala macam. Padahal aku tuh belum ada toko sama sekali. Ma dan masih ngerjain di dalam rumah gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya nge-reach orang banyak tuh juga dari si dua platform itu. Kita nggak bisa apa ya, walaupun potongan mereka gede, tapi mereka tuh emang ngejangkau banyak banget orang gitu. Jadi banyak loyal, loyal customer Nafis Cook tuh dari dua platform itu tuh sih. Nah, tadi yang kayak pernah beberapa ada konten kreator juga yang mereka apa ya, branding dirinya sendiri tuh introvert gitu. Bahkan mereka jualan jualan di lantai 2, ketemunya cuma sama ojol gitu. Jadi ojek-ojek doang yang ngambil. Mereka bahkan nggak ketemu customer gitu. Itu sih. Jadi aku tuh awalnya emang ngejangkau luas customer dari dua platform itu gitu. Ya ambil resiko lah dengan ngejual produk ready stock. Makasih atas pertanyaannya. Iya, berarti kalau boleh ngelanjutin sebentar ya, Mas, maaf, Mas Raka. Kalau misalnya kayak snack box gitu Kak, menjangkau customer dari korporatnya itu bagaimana kalau boleh tahu Kak? Soalnya kan itu stabil banget ya orderannya. Amin, amin, sabi. Karena itu dia balik. Jadi sebenarnya aku tuh jualan apapun sekarang yang misalkan dilihat orang kok jualan banyak banget gitu. Sebenarnya aku jualan itu karena ada demand-nya, ada permintaan. Jadi aku nggak dari awal tuh nggak pernah jualan snack box. Nah, karena itu tadi customer royal customer aku tuh dari dua platform itu tuh benar-benar menjangkau luas gitu. Bahkan dari yang toko aku di Kalibata itu bahkan banyak yang ngirim ke Sudirman, kayak lokasi-lokasi yang emang audiensnya gitu, target marketnya sesuai gitu sama target market brand aku gitu. Nah, jadi awalnya snack box itu karena ada permintaan dari salah satu karyawan gitu. Oh Kak, aku suka banget nih ini. Tapi kok bisa nggak Kak dijadiin snack box? Nah, itu pertama awal mulanya snack box tuh kayak gitu. Jadi kita ada demand-nya dulu, ada permintaannya dulu, baru kita eksekusi gitu. Jadi yang pertama banget snack box juga sebenarnya nggak proper, maksudnya snack boxnya masih biasa aja, kue-kuenya juga masih dikit ya gitu, karena kayak kita learning by doing lah. Jadi proses tuh emang nggak bisa bohong, pengalaman tuh nggak bisa bohong gitu. Jadi semakin kita ngejalanin ya semakin banyak ilmu yang kita dapat juga dari kesalahan-kesalahan kita tuh. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Makfira atas penjelasannya. Kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Sama-sama. Terima kasih Mbak Nayo udah memberikan pertanyaan. Mbak Vira juga terima kasih banyak sudah dijawab. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, di sini ada question box. Kita coba mungkin saya bacakan dulu ya dari yang di question box. Boleh, operator? Di next.
Oke, di sini ada Mas Adi. Nah, ini Mas Adi kebetulan raise hand juga nih. Mungkin boleh Mas Adi kalau misalkan ingin bertanya secara langsung boleh di on cam dan on mic juga. Oke. Silakan. Sorry, lagi jalan juga, jadi nggak bisa on cam. Aku mau tanya tentang budgeting marketing ya. Kalau apakah salah? Maksudnya saya udah lakukan budgeting marketing itu baik untuk marketing ads ataupun KOL atau influencer itu saya budgeting 5-10% dari revenue. Terus kedua, aku tanya tentang Nestify kan, aku udah pakai POS dan pembukuan dan sebagainya. Nestify itu seperti apa? Apakah ada stok juga? Apakah ada pembukuan dan nggak di luar POS juga? Oke, berarti pertanyaannya mengenai Nasify ya, Mas Adi. Ya, ya. Oke, mungkin boleh Mbak Safira. Apakah Mbak Safira masih hadir? Oke, Mbak Safira. Mbak Safira boleh tolong dibantu jawab. Oke, thank you Mas Raka. Iya, Mas Adi. Jadi kalau di Nestify sendiri kita betul ada pembukuannya ya, ada financial reportnya bisa dicek per hari, per minggu ataupun per bulan. Terus juga tadi terkait stok ya, mungkin inventory juga kita ada mulai dari purchase ordernya nih. Ketika Mas Adi melakukan pembelian itu bisa dicatat juga di Nestify. Terus tadi yang di Chef Tio jelaskan juga terkait bill of materialnya per kilogram itu harganya berapa sampai bisa tahu harga per gramnya detailnya itu berapa itu sudah ada di Nestify. Gitu. Semoga menjawab Mas Adi. Oke, baik. Atau apa ada juga misalnya promosi juga ada juga di Nestify. Misalnya aku bikin promosi 20% atau apa itu juga bisa dibuat gitu. Ada. Di Nestify kita bisa set mau diskonnya itu percentage atau rupiahnya berapa diskonnya. Terus juga untuk itemnya bisa dipilih. Bisa selected item only atau untuk all item. Seperti itu. Oke, ya, makasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Vira atas jawabannya. Makasih juga Mas Adi. Oke, kita langsung lanjut lagi nih ke pertanyaan yang selanjutnya. Coba ada siapa ya nih yang bertanya? Oke, ada nih. Waduh, ini V. Mas V atau Mbak V nih? Oke, mungkin saya langsung bacakan aja ya pertanyaannya. Oke, bagaimana mengatasi HPP yang berubah-ubah karena bahan baku di tempat A mungkin habis. Jadi di minggu berikutnya beli di tempat B yang lebih mahal atau murah. Apakah bisa memengaruhi customer karena HPP yang berubah sehingga harga produk juga berubah? Oke, mungkin boleh dari Mbak Vira dulu kali ya dijawab pertanyaannya. Silakan Mbak Vira. Oke, thank you Vi pertanyaannya. Nah, biasanya kalau yang aku alami itu kalau misalkan berubah-berubah, aku pakai harga yang paling mahal gitu. Kalau misalkan telur nih, telur kan sering banget nih naik turun naik turun. Nah, aku biasanya udah dari beberapa tahun yang lalu aku pakai telur tuh 32.000 per kilonya gitu. Terus ya itu tadi HPP tuh ya, di review lagi per bulannya, jadi nggak terlalu anjlok lah gitu. Terus ya itu tadi food cost 30% juga karena kan itu berarti 70% tuh gross profit ya, apa untung kotor kita. Nah, itu kan kadang bisa nge-backup lah HPP yang nggak jelas ini yang naik turun segala macam. Terus ya itu tadi karena misalkan bahan apa ya, bahan terigu nih naik, misalkan naik 4.000 per kilonya. Tapi kan yang kita pakai di produk kita kan nggak begitu banyak, nggak begitu dominan nggak gitu. Jadi kayak misalkan di produk kita cuman naiknya cuman sebenarnya beberapa perak doang. Terus sebenarnya masih aku bisa toleransi sih kayak apa kenaikan beberapa perak gitu. Misalkan kalau yang udah naiknya gede banget gitu. Nah, itu baru aku ubah gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Fira. Mungkin dari Chef Tio ada tambahan atau ada dari pandangan lain mungkin gimana Chef Tio? Ini sih untuk kalau yang memang bisnisnya masih UMKM yang memang belum butuh kontrak kerja dengan vendor atau apa, mungkin bisa ditaruh toleransi harga aja untuk penghitungan awal. Jadi misalnya setelah kita belanja beberapa kali wortel di pasar A sekian, besok naik sekian, kita ambil harga tengahnya. Jadi itu untuk perhitungan template-nya. Jadi suatu saat ada kenaikan harga atau turun harga, itu tidak terlalu berpengaruh sama harga jual. Nah, kalau untuk bisnis yang sudah besar, yang memang sudah
ada divisinya sendiri dengan pakai purchasing, itu langsung dibuat kontrak kerja. Karena kita harus tahu nggak semua bahan baku sih yang fluktuasinya itu tinggi banget untuk harga. Paling itu sayuran. Makanya kalau vendor sayuran itu mereka nggak mau kontrak kerjanya setahun dulu, dia nggak mau. Tapi mereka mau 3 bulan, malah kadang cuma sebulan karena harganya terlalu naik turun. Tapi kalau untuk kayak ayam atau bahan-bahan kering, biasanya mereka nggak terlalu frekuensi naik turunnya nggak terlalu banyak. Jadi bisa kontraknya panjang. Nah itu kontrak itu bisa kita ngikat harga supaya nggak berubah-berubah. Gitu sih dari saya. Oke, terima kasih banyak Chef Tio. Mungkin dari Mbak Safira. Mbak Safira tadi kayaknya di belakang nyelek-nyelek dikit. Gimana Mbak Fira? Oke, jadi kalau dari Nestify sendiri kita juga udah punya fitur ya nih Mas Raka dan rekan-rekan semua ya. Di Nestify itu kita bisa masukkan COGS saat kita membeli satu raw material. Nah, ketika ada fluktuasi harga, ketika teman-teman repurchase di beberapa waktu ke depan, otomatis dari Nestify itu akan mengambil on average-nya atau harga rata-ratanya gitu. Dan nanti saat rekan-rekan atau Nashpreneur mau buat harga jual, di situ ada minimum COGS yang harus Nashpreneur jagain. Jadi harga itu nggak boleh di harga tersebut. Ini for example ya, misalkan harga telur tadi ya kata Mbak Vira kan fluktuasinya lumayan cukup banyak gitu ya. Apalagi kalau menjelang Lebaran gitu, itu kan pasti harganya tiba-tiba jadi 35.000 per kilo. Atau mungkin Nashpreneur juga ada orderan yang kuantitinya banyak dan perlu beli secara cepat gitu. Dan akhirnya beli di Indomaret misalkan. Dan di sana kan harganya tuh jauh lebih mahal dibandingkan di toko kelontong atau di supplier-supplier yang lain gitu. Nah, kalau dimasukin ke Nestify, nanti harganya itu akan menyesuaikan harga rata-rata dari teman-teman belanja gitu ya. Nanti saat mau membuat harga jual, di situ ada minimum COGS yang harus dijagain. Misalkan dari total cookies yang sudah diproduksi dengan semua bahan baku yang udah dibeli, itu ada COGS-nya. Contoh 20.000 gitu. Nah, maka harga jualnya itu nggak boleh lebih murah dari 20.000. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi Nestify sendiri juga kita udah siapkan sistemnya untuk mempermudah dan membantu para Nashpreneur gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Fira, Mbak Syafira. Aduh, namanya sama nih Mbak Fira, sama-sama Mbak Fira, bingung nih yang mana nih. Oke, mungkin kita langsung next lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada lagi kah pertanyaannya di question box? Oke, masih ada. Dari Mas Roy Haryanto. Apa yang terjadi jika batas krisis dalam penerapan HACPP apa HPP nih maksudnya? HCPP tidak dijalankan dengan baik. Oke, mungkin tadi dari Mbak Fira, Mbak Fira, Mbak Fira Tio ini. udah. Jadi, Sekarang kita dari Chef Tio kali ya. Kita nah, dari Chef Tio dulu. Oke, boleh Chef Tio? Silakan. Apa tadi yang HACCP ya? Ya, pertanyaan tadi yang HACCP ya, Mas Raka ya? Iya betul, Ya, Chef Tio. kalau HACCP tadi yang berkaitan dengan materi yang saya bawakan itu berkaitannya dengan food waste. Jadi makanan busuk, spoilage, itu masuknya ke kerugian juga, loss di bisnis kita. Tapi ada satu hal yang lebih parah dari ada kalau HACCP itu kita nggak ikutin, yaitu food poisoning. Food poisoning itu keracunan makanan dan eh, itu konsekuensinya bisa ke penutupan bisnis. Jadi kalau pada kita terbukti, karena food poisoning itu nggak sembarangan. Hari ini ada satu orang laporan, Mas saya tadi beli pecel lele di Mas, saya sakit perut, itu nggak bisa dibilang food poisoning. Tapi kalau yang datang udah 10, 12 orang, 15 orang, itu food poisoning dan itu konsekuensinya bisa penutupan bisnis. Jadi kita udah nggak bicara rugi lagi, tapi bisnis kita ditutup. Itu yang terburuknya. Ya, itu sih Mas. Oke, mungkin dari Mbak Fira, apakah ada tanggapan? belum sih. Karena aku juga HACCP ini udah pernah dengar tapi kayak ya itulah maksudnya belum seprofesional itu gitu. Tapi Oke. tadi yang kayak waste, food poisoning emang sekarang bahaya banget sih. Kita harus benar-benar hati-hati gitu. Makanya tadi nggak bisa sembarangan asal hitung HPP segala macam karena kalau misalkan ada produk rusak, produk yang nggak lulus QC yang diterima customer, kadang kita bisa ngirim balik gitu ke customer. Oh kak, kok produk aku gini gini gini, kok gini jelek nih, hancur nih. Nah itu kita
kirim balik ke customer dan kita nggak ngerasa dirugiin ya karena kita ngitung harga jual yang benar gitu. Jadi satu produk yang kita jual aja sebenarnya udah untung dua kali HPP gitu. Oke, terima kasih. Mungkin next satu lagi kali ya. Apakah ada pertanyaan lagi nih? Nah, habis dari yang question box, kita pilih satu orang lagi nih yang di resen nih masih ada 3 nih. Ntar kita cap cicup ya. Kita kasih kesempatan untuk bertanya. Oke. Nah, ada Wah, ini Mbak Wina juga sudah resen juga ternyata ya. Mungkin Mbak Wina ingin langsung on mic aja, on cam. Gimana? Oh, atau mungkin saya bacakan saja ya pertanyaannya ya. Boleh? Oke, mungkin saya langsung bacakan aja ya. Nah, ini pertanyaannya untuk Mbak Mafira nih. Izin bertanya, saya sedang menghadapi kendala dalam menjual karena bagi customer produk yang saya jual termasuk mahal. Padahal saya sudah memasukkan HPP yang sesuai. Akhir karena jarang yang beli membuat saya ragu dengan penentuan harga menggunakan HPP. Bagaimana ya Kak cara mengatasinya? Oke, Mbak Fira boleh waktu dan tempat menjawab pertanyaan. Silakan Mbak Fira. Mbak Fira maaf masih di off mic. Oke, thank you Kak Wina udah mau bertanya. Jadi gimana caranya kalau misalkan kendala menjual produksinya termasuk mahal, padahal udah sesuai nih HPP segala macam. Nah, itu sebenarnya antara HPP dan penjualan nggak ada sangkut pautnya gitu. Nah, berarti kalau penjualan ini cara kita marketingnya gitu. Tadi dibahas kayak value base, kita jualan harga jual eh, dengan metode value based gitu. Jadi kita apa nih yang kita tawarin nih ke customer kayak gitu. Kadang ada sih kayak misalkan contoh ada salah satu tukang kue dia di kabupaten gitu daerah Jawa Tengah. Nah, tapi kue-kue yang dia jual tuh mahal-mahal bahkan lebih mahal daripada yang aku jual. Tapi gimana cara dia tuh jualannya itu karena dia tahu nih target marketnya siapa. Jadi kita tahu sebelum mulai usaha tuh kita harus tahu kita mau jualan ke siapa dan orang-orang yang kita mau jual produk kita itu kebiasaannya apa gitu. Kayak dia masih ngelihat packaging bagus, ngelihat foto yang bagus, kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih apa yang kita tawarin gitu. Jangan kita jual produk mahal tapi foto kita masih jelek, lightingnya masih kurang terang, terus packagingnya jelek gitu kayak ada berapa yang viral kemarin kayak oh harga segini kok packagingnya begini kayak gitu. Jadi kita harus tawarin value yang lain gitu karena kita tahu nih kita pakai bahan-bahan yang mahal dan kalau kita jual secara apa hitungan HPP tadi bakal mahal. Nah itu kita berarti harus lihat value yang kita kasih ke customer kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Fira. Apakah sudah terjawab Mbak Wina? Apakah masih ada? Gimana Mbak Wina? Boleh dikasih ini aja, reaction aja kalau mungkin nggak bisa on mic. Oke, mungkin oke, Alhamdulillah. Semoga terjawab ya Mbak Wina. Oke, saya kasih kesempatan terakhir nih untuk yang bertanya. Mungkin yang dari awal udah resen, Mas Faisal boleh apabila ingin bertanya boleh di on mic dan di on cam. Silakan. Apakah Mas Faisal ada? Faisal Bakri. Oke. Mungkin sedang tidak hadir ya, mungkin di luar. Oke, mungkin Mas Haikal Pamungkas nih yang sudah raise hand juga. Apakah ingin bertanya? Coba boleh di on mic dan di on cam nih. Gimana Mas Haikal Pamungkas? Wah, sama juga ternyata mungkin tidak hadir. Oke, nih ada lagi yang bertanya. Mas Agus, gimana Mas Agus? Sudah reset? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh di on mic langsung saja. Oke, terima kasih, Chef. Selamat siang. Terima kasih, Mas. Oke, saya mau tanya terkait masalah food cost ya. Jadi, apa bedanya? Saya kan juga kerja di
cook, tukang masak itu kan ya. Saya juga belajar terkait food cost. Di situ ada yang namanya pernah saya pelajari itu food cost menekan food cost. Apa risiko menekan food cost? Itu aja. Oke, Halo, mungkin Mas Chef Mas Tio Raka, boleh. Iya, Mas Agus. risikonya menekan food cost itu aja. Oke, resikonya menekan food Ya, cost. sedangkan Oke, di mungkin hotel itu kan, ya. ya, sedangkan di hotel itu kita ada budget food cost itu harus 32% nih. Nah, sedangkan kayak kemarin itu di bulan puasa itu kita mengeluarkan makanan dengan bukber yang sekian banyak, akhirnya food cost kita meledak sampai 42%. Nah, seperti itu. Sekarang saya mau tanya, apa sih resikonya ketika kita melakukan food cost? Oke, terima kasih. Oke. Siap. Sama-sama Mas Agus. Mungkin Chef Tio bisa memberikan jawabannya, Chef Tio. Makasih Mas Agus atas pertanyaannya. Siap, siap. Kalau menekan food cost itu risikonya ya satu, kualitas menurun. Sudah nggak ada yang lain lagi, kualitasnya menurun. Nah, tadi kalau Mas Agus bilang pengalaman di tempat kerjanya pada saat bulan puasa melonjak ya, melonjak food cost-nya itu bisa jadi kebanyakan promo. Betul, betul. Makanan banyak. Iya, kebanyakan diskon mungkin itu dia. Atau mungkin memang mungkin lagi ekspektasinya adalah pada saat bulan puasa ke branding. Kita nggak tahu juga. Ke branding bisa jadi. Jadi ada budget marketing yang digerus di situ. Kita jangan tahu juga seperti apa di tempat kerjanya Mas Agus. Pada saat di bulan Ramadan itu lagi ekspektasinya kemana gitu. Jadi mungkin food cost yang dikorbankan atau lagi branding atau seperti apa. Kita nggak tahu. Dari manajemen tempat Mas Agus bekerja. Itu sih. Siap. Makasih, Chef. Oke, apakah dari Mbak Fira ada tanggapan atau tambahan mungkin? Atau sudah cukup? Gimana? Iya, paling ya tadi food cost-nya bisa naik. Kenapa harus ini dulu harus cari tahu kenapa bisa naik nih. Ya itu tadi pasti emang kualitas sih, kualitas food cost-nya ditekan ya pasti kualitasnya bakal menurun ya. Karena tadi kita harus kan gramasinya harus benar, terus kayak tadi harus presisi lah. Tuh, jadi kalau food cost diturunin pasti banyak yang nggak sesuai jadi nggak konsisten gitu. Nah, maka itu bisa jadi masalah jangka panjang sih. Oke, terima kasih banyak Mbak Fira. Terima kasih Mas Agus atas Terima kasih, pertanyaannya. Chef. Oke. Nah, Naspreneurs, seru banget nih sesi Q&A kita hari ini. Terima kasih untuk semua pertanyaan luar biasa yang sudah diberikan. Semoga semua insight yang dibagikan Iya, bisa Kak. benar-benar membantu perjalanan bisnis. Oh, ada yang mau nanya lagi? Oke, yang terakhir, Kak Nana. Boleh, Mbak Nana. Silakan. Pertanyaannya buat Kak Raka ya. Apakah Nastify ini Nastify atau Naastify? Terus kan tadi Nastify ini kan saya lihat ada accountingnya. Kan saya udah pernah ikuti Accurate, Jahir, Zero, ya kan. Kemudian ada juga Odo. Nah, Odo ini kan akan lakukan seminar nih di Balikpapan tanggal 5 Mei. Nah, apakah Nastify juga bagian dari Odo? Soalnya waktu saya tulis survei tadi di bawahnya ada Odonya gitu. Yang mau saya tanya, kalau memang adalah bagian dari accounting, kenapa tidak ada Nastify? Itu di yang waktu pelatihan itu kan kita lihat di baganya ya, ada beberapa aplikasi accounting ya. Jahir, Accurate, kemudian Zero, Odo, ya kan? Sama Kledo. Nah, itu aja Kak. Makasih. Oke, makasih banyak Mbak Nana. Mantap banget nih pertanyaannya. Mungkin Mbak Syafira kali ya, boleh bisa ngebantu ngejawab pertanyaan ya, biar lebih dalam lagi jawabannya. Oke, gimana Mbak Syafira? Oke, terima kasih Mbak Nana atas pertanyaannya. Jadi gini, Nashtify sendiri itu adalah aplikasi kasir ya. Aplikasi kasir, kita tidak terafiliasi dengan Odoo. Kita beda perusahaan dengan Odoo karena Nashtify sendiri ini punyanya Nashta Group gitu.
Seperti itu. Nah, tapi untuk survei form memang kita menggunakan Odoo. Jadi di kantor kami pun kami menggunakan Odoo untuk CRM-nya seperti itu. Tapi Nextify tidak terafiliasi dengan Odoo. Dan Nextify sendiri itu bukan hanya modul accounting, melainkan kita adalah aplikasi POS, aplikasi kasir seperti itu. Semoga menjawab ya, Mbak Nana. Oh iya Kak, makasih Kak. Ya, oke. Oke, semoga terjawab Mbak Nana. Oh, maaf, belum dinyalain kameranya ternyata ya. Oke, sudah ya. Oke, eh sesi Q&A kita sudah berakhir hari ini. Tentunya kami juga, saya termasuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu yang sangat amat bermanfaat pada hari ini. Nah, buat Naspreneurs, mohon maaf apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa bahas lebih dalam lagi. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi berikutnya. Jadi tetap stay tune, jangan kemana-mana. Dan yang pasti jangan lupa, masih ada door prize menarik yang menanti di akhir acara. Nah, tadi Mbak Syafira, oh nih, udah ditampilin di PPT-nya juga ya. Oke, Mbak Syafira, silahkan, waktu dan tempat. Oke, terima kasih Kak Raka. Jadi kalau tadi kita udah ngobrolin bareng sama Chef Tio dan juga Mbak Makfirah ya terkait bisnis di bidang F&B. Sekarang aku mau share juga nih, kalau bareng Nextify, para Nashpreneur itu punya kesempatan untuk cari cuan bareng. Gimana caranya? Cukup simak 3 slide berikut ya. Boleh next slide? Oke, jadi Nextify sendiri kita tuh membuka program affiliate. Jadi para Nashpreneur kalau misalkan tergabung dalam komunitas mungkin atau punya grup-grup Pak dengan para pelaku UMKM juga boleh banget join affiliate programnya Nextify ini. Kenapa? Karena Nextify sendiri tuh akan memberikan apresiasi bagi para Nashpreneur yang berhasil membawa merchant baru ke Nextify. Jadi gini, sifatnya adalah teman-teman itu, Nashpreneur merekomendasikan Nextify kepada pelaku usaha yang lain gitu. Dengan merekomendasikan saja, maka Nashpreneur bisa mendapatkan komisi sebesar 10% dari total langganan yang berhasil dibawa ke Nextify. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi flow-nya itu adalah para Nashpreneur ini daftar sebagai affiliate program, afiliatornya Nextify, kemudian membawa merchant baru untuk tergabung dalam Nextify, dan merchant itu aktif menggunakan Nextify, dan biaya langganannya 10% kita setorkan kepada Nashpreneur sebagai afiliator. Dan ini tidak hanya berlaku 1 kali, melainkan sampai 3 tahun. Jadi kalau misalkan merchant yang dibawa oleh Nashpreneur itu melakukan renewal di tahun berikutnya, maka di tahun kedua Nashpreneur berhak mendapatkan 6% dari komisi yang 6% dari biaya berlangganannya, dan juga di tahun ketiga berhak mendapatkan komisi sebesar 3% dari biaya berlangganannya. Nah, caranya seperti ini. Boleh next slide? Caranya yang pertama, Nashpreneur perlu join atau perlu masuk ke landing page-nya Nextify, nextify.com/Nextify affiliate program, atau boleh scan QR yang ada di layar ini. Kemudian Nashpreneur boleh daftarkan data dirinya sebagai afiliatornya Nextify. Kemudian tinggal ikuti aja langkah-langkah di sana, dan juga merekomendasikan nih menggunakan kode sales-nya yang nanti akan kita kirimkan gitu. Nah, kenapa sih harus menjadi afiliator? Yang pertama pastinya adalah kita bisa sharing ya, membagi manfaat dengan menggunakan Nextify, dengan harapannya sih semakin banyak pelaku UMKM di Indonesia tuh juga yang terbantu dengan fitur-fitur dari Nextify, dan kita bisa grow bareng. Terus juga bisa menjadi passive income nih bagi para pelaku UMKM, dan juga menambah networking pastinya, karena untuk para afiliator ini kita sediakan satu community link khusus, kita akan berbagi materi-materi di sana dan juga aktif berkomunikasi lah di sana gitu ya. Dan juga sebagai informasi nih, kalau misalkan Nashpreneur udah mulai tertarik nih dengan Nextify, terus juga pengen tahu ya fitur-fitur Nextify itu seperti apa sih dan pengen cobain secara mandiri, boleh banget download di Play Store aplikasi Nextify, tulisannya NASHTIFY gitu ya, download aplikasinya dan kita bisa lakukan registrasi secara mandiri, masukkan email dan juga passwordnya di sana, terus juga Nashpreneur bisa trial selama 14 hari gitu. Jadi boleh coba dulu ya secara gratis. Oke, mungkin itu aja dari aku terkait Nextify Affiliate Program. Silakan kembali ke Mas Raka. Oke, terima kasih banyak Mbak Syafira.
Oke, nah untuk Nestpreneurs yang ingin tahu lebih lanjut mengenai program-program dari Nastify atau mungkin ingin konsultasi langsung terkait bisnis kalian, tenang, kita sudah siapkan jalurnya. Silakan langsung scan QR code yang ada di layar atau Nestpreneurs juga bisa klik link yang ada tersedia di bio sosial media Nastify. Nah, nantinya pasti tim dari Nastify dengan senang hati siap membantu dan berdiskusi lebih lanjut dengan Nestpreneurs semua. Oke, baik, kita langsung masuk ke sesi berikutnya. Foto session. Baik, Nestpreneurs, sebelum kita benar-benar menutup acara hari ini, kita mau abadikan momen kebersamaan kita dulu nih buat kenang-kenangan webinar hari ini bersama narasumber-narasumber yang luar biasa. Kami mengajak seluruh Nestpreneurs dan juga para narasumber untuk bisa menyalakan kameranya ya, biar makin ramai dan seru. Kita mau foto bareng. Boleh? Para Nestpreneurs semua di on cam dulu kali ya. Oke. Ya, kita tunggu beberapa detik ya. Yang masih off cam, ayo nih, jangan malu-malu. Ini momen langka nih. Jarang-jarang nih kita bertemu ya kan. Oke. Ayo boleh ya. Nestpreneurs on cam? Yang bisa on cam boleh. On cam? Oke. Kalau udah siap, dalam hitungan ketiga, semuanya boleh kasih pose terbaiknya. Bisa senyum, salam, atau gaya apapun, gaya andalannya Nestpreneurs semua. Oke, saya hitung ya. Oke, tim operator gimana? Udah siap? Oke, udah aman ya? Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terakhir nih, gaya paling heboh. Coba gimana pose gaya paling hebohnya? Nestpreneurs. Oke. Terakhir nih. Ayo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Nestpreneurs dan narasumber. Semoga momen ini bisa menjadi kenangan seru dan dari kebersamaan kita pada hari ini. Wah, Nestpreneurs, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Saya mewakili seluruh tim Nastify mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Nestpreneurs yang sudah meluangkan waktu untuk hadir, belajar, dan bertumbuh bersama di webinar hari ini. Semoga seluruh insight yang dibagikan bisa bermanfaat dan langsung bisa diterapkan dalam perjalanan bisnis kalian ke depannya. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang luar biasa atas ilmu dan pengalaman yang sudah dibagikan pada hari ini. Kami persilakan kepada narasumber apabila memiliki agenda selanjutnya untuk dapat pamit dan meninggalkan sesi webinar pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga kebaikan dan ilmu yang dibagikan hari ini menjadi amal yang terus mengalir. Oke, Nestpreneurs, semoga ilmu yang disampaikan pada webinar hari ini juga dapat bermanfaat buat Nestpreneurs semua dan bisa langsung Nestpreneurs praktekin dan bisnisnya makin cuan dan tentunya makin laris manis. Oke, nah ini nih. Boleh nih Nestpreneurs yang masih stay, boleh diisi juga nih survei formnya. Oke. Oke, akhir kata, saya Raka sebagai MC, mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan, saya pamit mundur diri. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitas, dan sampai jumpa di event Nastify berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.